Alright guys, so in this very first meeting, let me introduce myself first. Jadi di hari pertama ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. So here I am, my name is Priski Abimanyu Isnain, and usually my friends call me Priski, or usually my members at Kampung Inggris Pare call me Mr. P. So feel free to call me Priski or Mr. P guys. Jadi teman-teman boleh panggil saya Priski atau Mr. P ya. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Jadi saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk mencari foto saya di Google pakai nama itu ya, karena nanti yang keluar bukan, maksud saya nama itu nama Mr. P, teman-teman. Jadi itu hanya panggilan akrab saja supaya lebih enak gitu ya, supaya lebih deket gitu. Tapi tidak disarankan untuk mencari foto saya pakai nama itu di Google karena yang keluar nanti pasti spesies lain, teman-teman. Seperti itu. And then I've been teaching English for around 10 years. Saya sudah ngajar bahasa Inggris kurang lebih selama 10 tahun gitu ya. And I started teaching TOEFL 2 years ago. Tapi saya mulai ngajar TOEFL kurang lebih 2 tahun yang lalu, and I'm still learning too. Jadi saya juga masih belajar juga, gitu ya. Karena for your information guys, every month I take around 4 to 8 tests. Jadi dalam waktu 1 bulan itu kira-kira saya biasanya tes 4 sampai paling maksimal itu 8 kali kalau rekor saya gitu ya. Nah, tadi di akhir akan saya ceritakan kenapa kok saya bisa tes sering banget atau banyak kali gitu dalam waktu 1 bulan, kenapa. Nanti tapi di akhir ya, teman-teman. Jadi don't miss it. Jadi teman-teman saya sarankan selalu hadir di live class supaya tidak kehilangan informasi-informasi. Karena di live class kadang saya apa namanya teman-teman, menyempilkan informasi yang karena agak sedikit rahasia gitu ya. Jadi nanti nggak saya rekam gitu. Jadi rekamannya saya pause, saya sampaikan, kemudian saya continue, apa namanya, resume gitu gitu ya. Jadi tapi kalau teman-teman selalu hadir di live pasti nggak ketinggalan. Kemudian I'm from Kampung Inggris Pare. Maybe you're familiar with Kampung Inggris Pare. It's in East Java ya, di Kediri teman-teman. Jadi saya asli dari Kampung Inggris Pare. Kemudian ya tempatnya di Kediri ya teman-teman, di Jawa Timur. Karena di internet tuh banyak sekali nama Kampung Inggris di sana, Kampung Inggris di sini. Tapi sebenarnya kalau teman-teman telaah gitu ya, Kampung Inggris itu sudah ada sejak tahun 16, atau cari di Google maksud saya. Itu sudah ada di sejak tahun 1967 kalau nggak 1977, saya lupa. Nah, jadi mulainya itu ada kursus namanya BEC, terus makin lama makin gede gitu, satu kampung teman-teman. Seperti itu. Nah, anyways, that's all about me. Jadi itu tadi adalah sedikit tentang saya ya. Jadi feel free to call me Mr. P, guys. Kemudian let me introduce you to I mean to our lesson. Jadi selain saya memperkenalkan diri, izinkan saya juga memperkenalkan apa yang akan kita pelajari untuk kedepannya gitu ya. Jadi kita nanti akan belajar tentang TOEFL. Jadi TOEFL itu apa sih? So, TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL sendiri itu kependekan dari tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Karena di Indonesia, bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa asing, teman-teman. Nah, buat teman-teman mungkin informasi, oh ya, sebelumnya saya mohon maaf, I use bahasa ya, teman-teman, I use Indonesian. Jadi saya pakai bahasa Indonesia supaya buat teman-teman yang mungkin ada yang benar-benar dari nol bahasa Inggrisnya supaya tetap bisa memahami gitu. Takutnya kalau saya pakai bahasa Inggris, eh, apa namanya, yang teman-teman benar-benar dari nol, takutnya nanti nggak dapat seperti itu. Jadi di Indonesia sendiri itu ada tiga bahasa gitu ya teman-teman, yaitu bahasa pertama atau bahasa utama itu mother tongue. For example, my mother tongue is Japanese, karena saya dari Jawa ya, bahasa ibu saya atau bahasa pertama saya itu adalah bahasa Jawa. Nah, kemudian bahasa kedua itu adalah our national language atau bahasa pemersatu, bahasa nasional. Jadi walaupun saya yang dari Jawa, mungkin teman-teman ada yang dari Sumatera atau dari misalkan Sulawesi, dari Kalimantan yang mungkin tidak berbicara bahasa Jawa dan tidak bisa bahasa Jawa, itu tetap bisa memahami yang saya sampaikan menggunakan bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, selain bahasa pertama atau mother tongue dan bahasa kedua atau second language, kita juga punya namanya foreign language atau bahasa asing. Nah, di Indonesia sendiri ada banyak sekali foreign languages, teman-teman. Ada banyak sekali bahasa-bahasa asing. Misalkan mungkin teman-teman ada yang pernah belajar di pondok. Nah, mungkin pernah belajar bahasa Arab. Nah, di Indonesia bahasa Arab itu juga termasuk ke dalam salah satu bahasa asing. Atau mungkin teman-teman ada yang belajar bahasa Mandarin atau bahasa Prancis dan lain-lain. Nah, itu termasuk ke dalam bahasa asing, teman-teman.
Karena kalau di Indonesia teman-teman tiba-tiba ngomong sama orang asing menggunakan bahasa Prancis, belum tentu orang asing itu akan paham. Begitu juga bahasa Inggris. Makanya di Indonesia bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa asing. Gitu ya. Dan salah satu tesnya itu namanya adalah TOEFL ini. Nah, TOEFL sendiri itu yang bikin bukan orang Indonesia, teman-teman. Yang bikin itu orang Amerika Serikat, lebih tepatnya New Jersey ya. Nama lembaga yang membuat itu adalah ETS atau kepanjangannya Educational Testing Service. Seperti itu. Jadi TOEFL itu yang bikin sekali lagi bukan orang Indonesia tapi Amerika Serikat seperti itu. Nama lembaganya ETS yang terletak di New Jersey yang sudah ada sejak tahun 1964 hingga sekarang. Seperti itu. Nah, untuk jenis tesnya sendiri sebenarnya ada banyak banget, teman-teman. Tapi secara garis besar gitu ya, kalau yang ada di Indonesia yang sering dipakai untuk persyaratan-persyaratan misalnya LPDP, entah itu yang ke dalam negeri atau luar negeri, atau misalkan teman-teman ada yang tertarik BUMN, atau misalkan masuk kampus-kampus Indonesia atau lulus kampus-kampus Indonesia, biasanya itu diminta untuk mengambil TOEFL, untuk syarat akademik ya. Karena setahu saya sekarang kampus-kampus itu mengejar akreditasi supaya akreditasinya itu bagus. Salah satu syaratnya itu adalah lulusannya harus memiliki skor TOEFL minimal sekian, seperti itu teman-teman. Gitu ya. Nah, maka TOEFL ini menjadi penting sekali untuk dipelajari di Indonesia. Nah, TOEFL sendiri yang ada di Indonesia yang secara umum atau populer itu ada dua, yaitu TOEFL ITP dan juga IBT. Nah, tapi tetap ini buatan ITS yang ada di Amerika. Tapi tesnya ini diberikan di orang-orang Indonesia, maksudnya oleh orang-orang Indonesia, tapi tetap yang bikin orang Amerika. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk yang akan kita pelajari nanti adalah yang TOEFL ITP atau Institutional Testing Program. Jadi tes ini dikhususkan untuk misalkan teman-teman mau ambil beasiswa di beberapa negara misalnya, terutama Asia ya. Kalau di negara-negara kayak Australia atau di Inggris atau Eropa, Amerika itu biasanya bukan pakainya ITP tapi pakainya yang IBT, teman-teman. Gitu ya, atau Internet Based Test. Nah, bedanya apa sih? Bedanya adalah kalau yang ITP rentang nilai pertama rentang nilainya dulu ya. Jadi rentang nilainya itu mulai dari 310. Jadi kalau teman-teman misalkan katakanlah salah semua atau teman-teman nggak hadir lah di hari tes, itu sebenarnya teman-teman punya skor yaitu 310. Tapi nggak dapat sertifikat ya, hanya dapat laporan tes, teman-teman. Karena sertifikat itu setahu saya diberikan ketika nilai teman-teman adalah 460 ke atas. Kalau nilainya di bawahnya 460, teman-teman tidak diberikan sertifikat seperti itu. Karena apa namanya syarat minimal dimanapun ya, minimal teman-teman. Mungkin di negara-negara selain Indonesia yang mungkin lebih tertinggal, yang mensyaratkan TOEFL itu paling sedikit 460. Makanya di bawah 460 sama ITS tidak dikasihkan sertifikat seperti itu. Tapi kalau teman-teman nanti bisa dapat 460 lebih, itu dapat sertifikat seperti itu. Dan semoga teman-teman bisa di atas 500 ya, karena setahu saya di Indonesia ini minimal standarnya itu sudah mulai 500 seperti itu. Dan kalau teman-teman nanti ini benar semua, semoga ya teman-teman, saya harap itu nilainya 677. And you really need to work hard for that. Gitu ya. Jadi teman-teman harus kerja keras, intinya jangan sampai kasih kendor ya, teman-teman semangat belajarnya gitu. Dan di ITP ini nanti yang diteskan atau yang apa ya, yang diukur itu hanyalah sebatas comprehension. Nah, comprehension itu apa? Comprehension itu maksudnya adalah seberapa teman-teman itu bisa memahami entah itu tulisan ataupun percakapan dalam bahasa Inggris. Seperti itu, hanya hanya sebatas memahami saja, teman-teman. Gitu ya. Nah, sedangkan yang di IBT, nah, rentang nilainya dulu itu mulai dari 0 sampai 120 dan yang diukur atau diteskan nanti itu full, yaitu skill atau kemampuan teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau di IBT teman-teman mirip kayak di IELTS, yang mana disuruh ngomong juga atau speaking gitu ya, ada tes speakingnya. Ada juga teman-teman disuruh nulis dalam bahasa Inggris juga atau writing. Seperti itu. Sedangkan di ITP nggak ada, teman-teman. Gitu ya, makanya di ITP ini ada cara cepat mengerjakan. Seperti itu. Nah, jadi yang kita pelajari nanti adalah yang ITP, gitu ya. Nah, di TOEFL ITP itu nanti tesnya ada 3 tahap, 3 sections gitu ya. Yang pertama teman-teman akan dihadapkan dulu dengan listening section. Jadi bagian listening dulu. Yang mana teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menjawab, gitu ya.
Nah, menjawab soalnya itu ada totalnya 50 yang terbagi menjadi 3 parts atau 3 bagian. Nanti kita bahas di hari ke-11, 12, dan juga di hari ke-13, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya setelah di listening itu nanti kita akan lanjut ke bagian structure atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan grammar itu ya. Jadi tata bahasa dalam bahasa Inggris. Nah, itu nanti diteskan di bagian kedua. Gitu ya, teman-teman. Dan di structure itu nanti teman-teman diberikan waktu maksimal 25 menit untuk menyelesaikan 40 pertanyaan. Yang terbagi menjadi 2 parts, yaitu part A, nomor 1 sampai 15 itu sentence completion ya. Atau melengkapi kalimat yang hilang, teman-teman. Jadi ada titik-titik di dalam kalimat yang sudah dihilangkan bagiannya gitu ya. Nanti di pilihan A, B, C, D, teman-teman diminta untuk mencarikan yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya itu lengkap, efektif, tidak berlebihan gitu ya. Intinya concise gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Dan bagian kedua itu adalah error analysis. Di sini teman-teman disuruh mencari dari 4 yang digarisbawahi dari kalimat utuh, itu yang mana yang keliru atau yang salah. Seperti itu. Nah, kemudian setelah struktur selesai, teman-teman nanti akan lanjut ke reading. Di reading, teman-teman diberikan waktu maksimal 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Gitu ya, teman-teman. Dan untuk tesnya ini nanti, belajarnya maksudnya ya, itu kita tempuh dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Seperti itu. Nah, karena hari Sabtu sama hari Minggu kita ini libur nanti ya, teman-teman. Nah, maka kita hanya aktif hari Senin sampai Jumat. Jadi 1 minggu lima pertemuan gitu ya, 5 pertemuan hari Senin sampai Jumat. Nah, karena 1 bulan 4 minggu ya, jadi kita punya waktu 20 hari. Di hari ke-20 pun itu sudah dianggap sebagai tes. Jadi termasuk ke dalam tes. Gitu ya. Nah, berarti bisa dibilang kita nanti akan belajarnya kurang lebih dalam waktu 19 bab. Nah, untuk hari pertama sampai hari ke-10, kita nanti akan fokus dulu pada structure, teman-teman. Jadi kita belajar yang structure dulu. Nah, structure ini saya nggak pakai buku dari Longman yang teman-teman dapat dari lembaga itu ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman dapatnya yang buku lengkap, structure itu ada 60 skill. Sedangkan untuk mengerjakan satu soal structure itu teman-teman hanya punya waktu 30 detik, sekitar 30 detik, teman-teman. Gitu ya. Dan bisa dibilang berarti teman-teman harus bisa menemukan di antara 60 bab itu soal itu masuknya ke dalam, bisa dibilang sulit lah teman-teman. Dan dulu saya pakai itu memang sebelum saya ngajar online di salah satu lembaga di kampung Inggris karena memang tuntutan dari lembaga harus pakai buku itu. Dan banyak sekali member yang mengeluh kesulitan pakai buku itu, mengikutinya itu agak sulit teman-teman. Gitu ya, makanya saya meneliti apalagi yang saya ceritakan ke teman-teman tadi, setiap bulan saya mencoba tes untuk melihat updatean terbaru, entah itu tentang bab soalnya atau konteksnya atau vocabnya yang dipakai, topiknya. Nah, saya pengen lihat yang diangkat baru-baru itu apa, seperti itu. Nah, jadi saya lebih tahu untuk apa namanya? Yang terupdate. Sedangkan yang di buku itu teman-teman mohon maaf ya, bukannya saya apa namanya? Flexing atau gimana enggak, tapi buku itu teman-teman boleh cek di sampulnya. Jadi tuh apa namanya? Buku Longman itu dibuatnya atau dipublishnya itu di tahun 2003. Jadi 21 tahun yang lalu, teman-teman. Sedangkan TOEFL itu setiap tahun itu mengalami perubahan. Contohnya, di tahun 2023 di bagian listening soalnya itu tidak ditulis. Jadi cuman pilihan A, B, C, D-nya saja yang ditulis. Gitu ya. Nah, di tahun 2024 soal listening itu ditulis, teman-teman. Jadi lebih mudah. Gitu ya. Jadi eh, di structure pun juga sama. Yang saya rasakan ketika saya sejauh ini, sejauh dari pokoknya sejak aja tes online itu saya mencoba terus gitu teman-teman tiap bulan dan akhirnya bisa mengetahui apa ya polanya. Intinya bab yang diajarkan seperti itu, yang diteskan maksud saya. Nah, terus saya buat satu teknik menjawab, tapi itu nanti bertahap. Jadi 10 bab ini sebenarnya itu satu, teman-teman. Cuman saya apa namanya? Saya breakdown gitu ya. Karena nggak mungkin apa namanya? Satu bab yang seluruh grammar saya jadikan satu pertemuan nggak mungkin. Nanti malah tumpah-tumpah gitu, teman-teman. Jadi saya urutkan berdasarkan urutan yang akan kita pakai ketika tes nanti. Seperti itu.
Dan teman-teman disarankan untuk tidak loncat-loncat untuk belajarnya di structure. Maksudnya loncat-loncat itu gini, misalkan teman-teman di hari pertama ini hadir untuk mengikuti materi subject and predicate. Nah, nanti di hari kedua misalkan teman-teman berhalangan. Nah, di hari ketiga teman-teman tiba-tiba ngikutin eh, mengenai bab verb ini. Pasti teman-teman nanti bingung karena ada bab yang teman-teman lewatkan. Seperti itu. Jadi, kalau teman-teman misalkan nggak bisa hadir di live nggak apa-apa, tapi sebelum teman-teman lanjut mengikuti bab berikutnya atau pertemuan berikutnya, mohon diikuti rekaman gitu ya untuk apa namanya kelas yang ketinggalan tadi. Seperti itu supaya tidak bingung maksudnya teman-teman ke belakang takutnya kalau bingung itu pasti nggak enak juga gitu kok tiba-tiba nggak ada sambungannya gitu seperti itu padahal ini nyambung semua teman-teman ke belakang ini nyambung semua seperti itu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, setelah structure selesai, nanti kita akan belajar tentang listening. Di listening ini saya lebih fokus dengan latihan, latihan, latihan. Karena listening ini skill ya, teman-teman, bukan teori. Dan teorinya listening ini sebenarnya ada banyak sekali, dan kadang beberapa bab itu overlap. Overlap itu maksudnya, ketika saya bilang aturan ini, ternyata aturan ini tuh dipakai di bab yang lain. Jadi misalkan di aturan A saya bilang, jangan bla 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 bla. Ternyata di bab yang lain, jangan itu nanti ternyata dipakai gitu karena listening itu konteks teman-teman konteks itu maksudnya ya pemakaian sehari-hari gitu dan pemakaian sehari-hari untuk bahasa itu kan banyak banget tidak terbatas lah bisa dibilang seperti itu sedangkan pertemuan kita terbatas makanya kita nanti akan lebih fokus ke memperkaya vocab lewat latihan seperti itu dan mempertajam kemampuan teman-teman untuk rekognisi nanti di bab listening saya akan jelaskan apa itu gitu ya teman-teman. Nah kemudian setelahnya nanti kita akan belajar yang reading. Nah, reading itu sebenarnya kuncinya cuma satu, yaitu teman-teman mengenali soal yang ditanyakan. Ketika teman-teman sudah mengenali jenis soal yang ditanyakan, maka teman-teman nanti gampang untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan teks. Karena di teks itu ternyata juga ada istilah-istilah, teman-teman. Gitu ya, contohnya ide pokok. Nah, ide pokok itu cara mengerjakannya teman-teman cukup baca topik sentence. Nah, itu kan juga istilah lagi gitu. Nah, nanti kita akan pelajari di reading. Nah, di reading ini yang awalnya 6 bab, itu nanti saya menemukan cara yang lebih simple lagi, cara yang lebih mudah lagi, yaitu menjadi 3 bab, teman-teman. Artinya teman-teman nanti akan ada waktu luang atau waktu sisa sebelum hari tes untuk latihan. Dan saya nanti akan membagikan ke teman-teman pembahasan tes yang dari lembaga untuk reward, untuk hadiah buat teman-teman yang selalu hadir di kelas live. Intinya buat penyemangat teman-teman belajar lah, gitu ya. Dan juga untuk supaya ketika teman-teman tes nanti bisa menyelamatkan nilai teman-teman minimal yang di sertifikat lembaga. Karena ketika tes nanti setahu saya, teman-teman itu bisa tes berkali-kali, sekian kali lah, misalkan 10 kali. Nah, itu misalkan tes pertama teman-teman pengen nyoba dulu kemampuan. Jadi tes sendiri dulu, belum melihat video yang saya berikan misalkan. Nah, untuk mengecek nganu, nah nanti pengen melihat salahnya di mana, kemudian benarnya gimana, nanti saya berikan video pembahasannya. Tapi sekali lagi itu untuk reward yang selalu hadir di kelas live. Gitu ya, teman-teman. Dan nanti setelah reading selesai, nanti akan lanjut ke tes yang dari lembaga. Jadi tesnya nanti yang menghandle bukan saya ya, teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan apapun tentang tes, mohon menanyakan ke admin lembaga. Dan admin lembaga itu admin grup selain saya, teman-teman. Jadi di grup itu ada beberapa admin, saya sebagai admin karena saya membagikan link di grup. Karena kalau apa namanya, jadi grup itu kan di mute sama admin teman-teman. Kita nggak bisa chat-chat di situ. Kalau teman-teman ada apapun japri aja, gitu ya. Tapi kalau tentang apapun selain TOEFL, nah itu nanti saya nggak bisa menjawab. Jadi nanti mohon japrinya ke lembaga, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada rules. Sebenarnya bukan rules ya, tapi teman-teman lebih ke mekanisme atau di kelas itu kita bagaimana gitu. Nah, yang pertama adalah attendance check atau daftar hadir. Absensi lah gitu, teman-teman. Absensi ini teman-teman hanya lakukan di hari pertama saja, gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan saya kirimkan link. Tadi sebenarnya sudah ya, teman-teman saya kirimkan ini, tapi nanti saya kirim lagi link untuk absensi yang teman-teman hanya bisa isi di hari pertama saja. Gitu ya. Karena nanti hari kedua dan seterusnya yang mengecek adalah saya sendiri melalui partisipan Zoom. Fitur partisipan Zoom itu ya. Sebenarnya absensi ini tidak diwajibkan dari lembaga, teman-teman, tapi ini inisiatif saya sendiri untuk itu tadi reward. Jadi buat penyemangat teman-teman,
Kalau teman-teman selalu hadir nanti akan saya berikan reward apa namanya hadiah tadi ya, dan itu free teman-teman atau gratis seperti itu gitu ya. Jadi itu adalah fungsi attendance. Mohon nanti diisi sesuai informasi teman. Misalkan nama Zoom itu selama program mohon tidak dirubah. Atau kalau teman-teman mau ngerubah ya sebelum ngisi absensi nanti dirubah dulu, disesuaikan. Kemudian nanti silahkan diisi. Terus selama kita program mohon jangan dirubah supaya tidak kelewat gitu teman-teman. Takutnya teman-teman kelewat masuk tidak terhitung masuk karena namanya beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Takutnya seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kalau teman-teman ada pertanyaan tidak perlu nunggu saya berhenti ngomong, oke? You may interrupt me anytime, guys. Jadi silahkan potong saya kapanpun kalau ada pertanyaan, gitu ya. Atau teman-teman misalkan kalau nggak enak bisa pakai fitur apa namanya raise hand, gitu ya, yang ada di apa namanya chat, di chatnya Zoom itu, teman-teman. Nanti silahkan pakai fitur raise hand, nanti akan saya hentikan penjelasan saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau pertanyaan teman-teman masih nyambung dengan materi kita hari itu, pasti akan saya langsung jawab. Nah, tapi kalau misalkan topik yang teman-teman tanyakan itu out of topic atau melenceng gitu ya, nanti akan saya batasi. Maksudnya akan saya sampaikan kalau itu kita bahas di hari kesekian. Nah, tujuan saya kenapa kok membatasi pertanyaan supaya teman-teman yang mohon maaf dari nol itu supaya bisa tetap mengikuti. Takutnya kalau semua dibahas dalam satu hari atau ketika ada topik yang tidak nyambung dengan hari itu, nanti yang benar dari nol itu bingung, teman-teman. Loh ini apa kok tiba-tiba ngomongin beda, takutnya seperti itu. Apalagi istilah-istilah itu saya berusaha hilangkan. Intinya seminimal mungkin saya masukan hanya yang dibutuhkan teman-teman aja seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ada pertanyaan, you may interrupt me anytime, guys. Dan yang terakhir ini adalah yang paling penting buat teman-teman sendiri gitu ya, yaitu vocabulary. Jadi kunci pengerjaan TOEFL itu adalah vocab. Semakin banyak vocabnya teman-teman, itu semakin mudah mengerjakan TOEFL. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin merasa vocabnya masih banyak kurang, sama teman-teman saya juga masih lapar atau haus akan vocab-vocab baru gitu ya. Intinya kalau dapat vocab baru ditulis aja, jangan dihafal. Kenapa? Karena kalau dihafal saya jamin 100% pasti suatu saat teman-teman lupa. Dan kalau lupa cuman hafalan pasti hilang. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman tulis, nggak perlu dihafal pun, nanti ketika teman-teman sering lihat catatan, itu nanti lama-lama hafal sendiri, teman-teman. Apalagi teman-teman campur atau praktekkan itu dalam kehidupan nyata. Misalkan bikin status di WhatsApp gitu ya, tapi dicampur pakai bahasa Inggris yang baru teman-teman temukan itu malah mempertajam ingatan teman-teman seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan hafalan, saran saya ditulis dan sering-sering dilihat nanti pasti hafal sendiri teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah monitoring belajar. Jadi selain di kelas seperti ini ya, di luar kelas kalau teman-teman ada pertanyaan apapun silahkan japri nomor berikut. Atau nomor saya yang biasanya men-share apa namanya, meng-share nomor, oh sorry kok nomor apa namanya, link Zoom-nya. Jadi nomor saya adalah yang biasanya sering share Zoom. Nanti silahkan japri-japri kalau ada pertanyaan, boleh yang latihan-latihan penunjang dari saya, gitu ya. Atau kalau teman-teman punya sumber sendiri, eh, nggak apa-apa, nanti boleh dicoba-coba. Terus kalau ada pertanyaan apapun, difoto aja, dikirimkan ke saya. Jadi ya teman-teman bingungnya di mana dan kenapa kok bingung seperti itu. Oke? Nah itu tadi kita kenalan sedikit eh, dengan apa yang akan kita pelajari selama 1 bulan ke depan. Nah mungkin sebelum kita lanjut ke materi hari pertama tentang sentence, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Sepertinya aman ya teman-teman. Oke deh. Kalau aman kita lanjut ke materi hari pertama yaitu tentang sentence atau kalimat. Mungkin sebelumnya saya pengen menjelaskan alasan kenapa kita perlu belajar tentang sentence atau kalimat ini teman-teman. Jadi di bagian structure, lebih tepatnya yang bagian pertama gitu ya, sentence completion, teman-teman itu diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang. Gitu ya. Nah, supaya kalimatnya utuh atau lengkap, itu teman-teman disuruh milih di antara pilihan A, B, C, D yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik. Nah, maka untuk mengetahui apa hilangnya, teman-teman harus tahu apa aja yang harus ada di dalam kalimat. Berarti gitu toh. Nah,
Di dalam kalimat atau sentence itu teman-teman, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sama aja sebenarnya. Harus ada dua komponen ini. Dan urutannya juga sama gitu ya. Jadi subjeknya dulu, baru kemudian predikat. Nah, subjek itu apa, Sar? Makanan apa itu? Nah, jadi subjek itu adalah, jadi kalau kita bertukar informasi atau kita menyampaikan informasi ke seseorang, itu pasti ada apa atau siapa yang kita ingin angkat jadi topik pembicaraan. Gitu ya. Nggak mungkin kita misalkan tiba-tiba ketemu orang hanya bilang sedang berbicara. Misalkan orang nggak kenal, terus kita ngomong sama orangnya, Pak, sedang berbicara. Nah, pasti bapaknya bingung siapa yang sedang berbicara. Gitu ya. Nah, subjek itu adalah apa atau siapa yang ingin kita angkat jadi topik pembicaraan gitu ya. Contohnya misalnya kita punya teman namanya Wati atau kita mau ngomong sama orang teman saya sedang berbicara misalnya. Nah, itu kan lebih enak, lebih lengkap gitu, lebih bisa dipahami daripada kita hanya hanya bilang sedang berbicara. Nah, siapa yang sedang berbicara gitu kan? Seperti itu. Nah, itu namanya subjek. Subjek itu penting, teman-teman. Harus ada di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, selain subjek yang harus ada di dalam kalimat itu juga predikat. Predikat itu adalah informasi mengenai ada apa dengan si subjek. Karena nggak mungkin kita hanya bilang ke orang, misalkan kita ketemu orang asing nih, terus kita bilang, Pak, teman saya. Nah, pasti bapaknya bingung, ada apa dengan temenmu gitu ya? Atau pasti bapaknya nungguin, kayaknya belum selesai nih, ditungguin gitu. Nah, jadi harus ada, selain subjek itu harus ada predikat. Ada apa dengan temenmu? Ada apa dengan si subjek? Seperti itu. Misalnya, Pak, teman saya butuh bantuan. Nah, itu kan lebih enak, teman-teman. Lengkap gitu ya. Ada subjeknya teman saya dan ada juga predikatnya yaitu butuh bantuan. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, kalimat wajib punya dua komponen ini. Jadi teman-teman harus pastikan ketika mengerjakan soal struktur bagian pertama, cari dulu subjek sama predikatnya ini harus ada. Kalau nggak ada, ya harus dicarikan. Karena mereka wajib ada di dalam kalimat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu kalau itu subjek dan bagaimana kita bisa tahu kalau itu adalah predikat. Nah, subjek itu dibuatnya dari satu kata benda atau kalau di buku itu nyebutnya noun, teman-teman. Nah, kata benda itu maksudnya adalah semua yang Tuhan ciptakan atau semua yang teman-teman lihat di sekitar teman-teman itu semuanya adalah benda. Misalnya meja, misalnya lampu, misalnya laptop, handphone. Bahkan kita sendiri itu juga benda, teman-teman, benda hidup gitu ya. Karena benda hidup itu, sorry, kata-kata benda itu banyak sekali ya pengelompokannya. Ada benda hidup, ada benda mati. Ada benda nampak, ada juga benda nggak nampak. Gitu ya, ada benda apa lagi? Benda manusia, ada juga benda yang selain manusia. Seperti itu. Nah, contohnya yang saya berikan di PPT adalah yang pertama ada bird, artinya burung. Pasti teman-teman paham ya. Water artinya air, building artinya bangunan. Nah, kalau ditambahkan s, jadi kalau ada kata benda ketambahan dengan akhiran s secara umum itu adalah kata benda jamak, teman-teman. Atau bendanya itu banyak gitu. Jadi building itu sorry itu bangunan, tapi kalau buildings ada s-nya menjadi bangunan-bangunan. Seperti itu. Tapi tidak semua kata benda itu bisa dijamakkan gitu ya. Jadi kalau ada kata benda ditambahkan s berarti itu jamak, tapi belum tentu semua kata benda bisa ditambahkan s. Karena ada juga benda yang nggak bisa dihitung, contohnya udara, teman-teman. Udara nggak bisa dihitung, contohnya kebahagiaan, itu nggak bisa dihitung, gitu ya. Kemudian apalagi informasi itu nggak bisa dihitung, uang itu nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung itu mata uangnya, ya rupiahnya, dolarnya itu bisa dihitung teman-teman. Tapi kalau kita hanya bilang uang, uang itu nggak bisa dihitung, gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Kita nggak boleh bilang money secara umum itu nggak boleh. Walaupun nanti saya jelaskan teman-teman di pasti ada nanti ya di beberapa bab nanti akan saya jelaskan. Ada kata benda nggak bisa dihitung kok ditambahkan s. Nanti saya jelaskan ya. Kemudian berikutnya ada lagi forest, artinya hutan, atmosfer, artinya atmosfer, kemudian classroom, ruangan kelas, dan masih banyak lagi. Intinya semua yang teman-teman lihat di sekitar teman-teman itu semuanya kata benda, atau semua yang diciptain Tuhan itu semuanya kata benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, sorry guys, selain kata benda, subjek itu juga dibuat dari kata ganti atau pronoun, teman-teman. Nah, kata ganti itu kenapa kok dinamakan dengan kata ganti? Karena fungsinya kata-kata yang termasuk ke dalam keluarga kata ganti ini adalah menggantikan kata benda.
Karena nggak enak kata benda itu diucapkan berulang-ulang itu nggak enak. Misalnya kayak gini teman-teman. Saya memiliki seekor kucing yang lucu. Kucing saya memiliki ekor yang panjang. Kucing saya itu jantan. Saya sangat menyayangi kucing saya. Kan nggak enak kayak diulang-ulang gitu. Nah, lebih enak kalau kucing sayanya itu diganti. Yang kedua yang atau yang berikut-berikutnya itu diganti. Misalkan saya punya seekor kucing, maksud saya maaf. Saya punya seekor kucing. Dia memiliki ekor yang panjang. Dia itu jantan. Nah, saya sangat menyukainya. Gitu ya. Jadi daripada diulang-ulang diganti dengan kata dia. Nah, kata dia itu adalah kata ganti. Beberapa contoh kata ganti yang sering keluar di soal structure TOEFL antara lain yang pertama ada he, she, sama it. Artinya sama-sama dia, teman-teman. Nah, ini salah satu pembeda bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Jadi, dia dalam bahasa Inggris itu ada tiga versi, yaitu kalau cowok pakainya he, misalnya kita punya teman namanya Agus. Kan nggak mungkin Agus itu cewek ya, teman pasti cowok. Beda kayak nama saya itu Priski. Makanya saya pakai Mister P aja biar lebih lebih enak teman-teman ngingetnya. Karena kalau teman-teman cuma dikasih nama Priski, pasti banyak yang ngiranya cewek, Miss Priski takutnya dipanggil. Dan itu sering banget teman-teman saya dipanggil Miss Priski gitu. Makanya saya pakai Mister P. Nah, contohnya lagi Bagas. Nah, Bagas kan pasti itu cowok, teman-teman. Nah, itu nanti kata gantinya adalah he, dia laki-laki. Sedangkan misalkan kita punya temen namanya misalkan Tiwi. Tiwi nggak mungkin cowok ya. Eh, maka pakainya she. Atau misalnya kita punya teman Rita. Itu kan juga she gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang nggak, kita nggak tahu cewek cowoknya ya. Misalkan kucing, kucing kan kalau dari depan itu kita nggak tahu dia cewek apa cowok, ya kan? Karena nggak pakai lipstick, nggak pakai kosmetik, nggak pakai anting, gitu ya teman-teman. Nggak pakai rok. Nah kita nggak tahu itu kucingnya cewek apa cowok. Nah maka kita bilangnya dia kucing itu berarti pakainya it. Atau benda-benda yang memang nggak punya pengelompokan jantan betina atau cewek cowok teman-teman. Misalkan bolpen, misalnya meja. Nah itu kalau cuma satu kita gantinya it, gitu ya. Nah, berikutnya ada mereka, yaitu they. Nah, mungkin buat teman-teman yang perlu diketahui adalah they yang artinya mereka ini bukan hanya diperuntukkan untuk manusia. Benda mati pun, kalau dia jumlahnya banyak, itu pakainya they juga. Misalkan saya punya dua bolpen. Nah, saya misalkan, I have two pens. Saya punya dua bolpen. Saya menghilangkannya kemarin. Atau kemarin bolpen saya hilang semua. Nah, I lost them atau they were lost atau they were missing yesterday. Misalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi pakainya they, entah itu manusia ataupun selain manusia ketika jumlahnya lebih dari satu. Kemudian ada those, itu juga bisa diartikan mereka, teman-teman. Boleh untuk manusia juga, boleh untuk yang selain manusia juga boleh. Ones juga sama, artinya juga mereka gitu ya. Yang mana boleh manusia, boleh selain manusia. Kemudian others itu artinya yang lain-lain. Dan dia kata ganti. Jadi kalau teman-teman menemukan other yang ada S-nya, itu kata ganti teman-teman. Seperti itu. Nah itu tadi adalah subjek ya. Kalau nggak dari kata benda ya dari kata ganti. Salah satu aja teman-teman. Nggak boleh ada dua-duanya double nanti ya. Nah berikutnya sekarang kita belajar mengenai predikat. Bagaimana kita bisa mengenali itu predikat atau bukan. Nah, kalau subjek tadi cara mengenalinya ada kata benda atau kata ganti tempatnya sebelumnya predikat. Nah, kalau predikat ini dibuatnya dalam bahasa Inggris wajib berupa kata kerja atau verb di buku gitu ya, teman-teman. Nah, kata kerja itu apa sih, Seth? Kata kerja itu adalah apapun yang dikerjakan oleh suatu benda, teman-teman. Jadi semua benda yang diciptakan sama Tuhan, bahkan benda mati pun, itu pasti melakukan sesuatu atau mengalami suatu proses, mengalami sesuatu gitu ya. Contohnya aja batu, teman-teman. Batu itu ngapain gitu, misalkan. Nah, batu itu mengalami pelapukan, misalnya. Nah, mengalami pelapukan itu juga kata kerja. Mengalami itu bahasa Inggrisnya adalah undergo atau juga bisa experience dan lain-lain seperti itu. Kemudian udara atau angin. Nah, angin itu kata kerjanya adalah berhembus gitu ya. Jadi semua manusia malah itu paling banyak teman-teman. Misalkan makan, minum, tidur, bangun, berjalan, berlari, diam, duduk itu semuanya adalah kata kerja. Gitu ya. Nah, beberapa kata kerja yang sering keluar di TOEFL structure antara lain yang pertama ada kata occur artinya terjadi,
Kadang juga bisa diartikan ada ya, teman-teman, occur ini. Kemudian produce artinya memproduksi atau menghasilkan. Refer to artinya merujuk pada. Nah, jadi beberapa kata kerja itu memiliki lebih dari satu kata tapi dianggap satu. Contohnya refer to ini, teman-teman. Sama kayak consist of, terdiri dari, itu satu kesatuan, satu paket lah bisa dibilang seperti itu. Sama kayak depend on. Depend on itu dianggap satu kata. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada improve, artinya membaik atau apa ya teman-teman, bahasa Inggris itu ya bisa membaik atau berkembang seperti itu. Gitu ya. Nah, contohnya gini, kenapa kok dalam bahasa Inggris itu predikat harus berupa kata kerja? Mungkin teman-teman pasti ingat ya, di sekolah atau ketika kita ditanyain how are you, itu kan bagaimana kabarmu, how are you today? Eh, Nanti kita menjawabnya biasanya adalah saya baik-baik saja. Nah, teman-teman ada yang masih ingat atau ada yang tahu bahasa Inggrisnya saya baik-baik saja itu apa, teman-teman? Jangan takut salah. Bahasa Inggrisnya apa, teman-teman? Iya, betul. I'm fine atau I am fine kalau dipanjangkan ya. Kalau di speaking itu biasanya disingkat jadinya I'm fine. Nah, tapi kalau kita panjangkan jadinya I am fine. Nah, di sini saya ingin teman-teman fokus pada kata am di situ. Padahal teman-teman yang artinya saya itu adalah I, gitu ya. Yang artinya baik-baik saja itu adalah fine. Kenapa kok nggak I fine aja? Kenapa kok I am fine? Nah, karena kembali ke aturan grammar tadi ya. Jadi susunan kalimat baku dalam bahasa Inggris itu mewajibkan predikat harus dibuat dari kata kerja. Maka kalau informasi yang kita sampaikan, predikatnya bukan kata kerja, atau kita biasanya nyebutnya kalimat nominal gitu ya, maka wajib menggunakan predikat yang tidak punya arti atau hanya buat syarat. Kalau di buku ini namanya linking verb, teman-teman. Tapi nggak penting ya nama, intinya teman-teman tahu, karena fine itu kan baik-baik saja. Dia adalah kata sifat atau adjektif, bukan kata kerja. Otomatis nggak bisa jadi predikat tanpa kata kerja, gitu ya. Makanya dimasukkanlah kata kerja yang buat syarat dari keluarganya to be. Entah itu is, entah itu am, entah itu are. Kalau lampau ya kalau nggak was ya were. Kalau teman-teman menemukan itu is, am, are, atau was, were, fix mereka adalah predikat. Gitu ya teman-teman. Jadi I am fine itu am-nya itu hanya dibuat syarat saja supaya bisa jadi kalimat atau supaya ada predikatnya. Seperti itu. Sedangkan kalau kalimatnya sudah memiliki kata kerja sebagai predikat, maka tidak perlu lagi dimasukkan kata kerja yang buat syarat itu, teman-teman. Contohnya adalah saya mencintaimu. Nah, ini kalimat yang gampang gitu ya buat gombal, pasti teman-teman sering atau familiar lah dengan kalimat ini dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya saya mencintaimu. Apa, teman-teman? Iya, yeah, that's right. I love you. Gitu ya. I love you too, guys. Jadi I love you, bukan I am love you. Ya. Nah, kenapa kok bukan I am love you? Karena kalau kita tambahkan am lagi nanti predikatnya double atau pemborosan, redundant, teman-teman. Dan nggak bisa diartikan jadinya. Gitu ya kalau redundant. Makanya jangan dimasukkan to be lagi kalau predikatnya sudah berupa kata kerja. Contohnya di situ love artinya mencintai. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus catat kalau dalam bahasa Inggris kata kerja yang teman-teman akan temui itu bukan cuma satu bentuk, bukan misalkan occur terjadi itu bukan cuma occur, teman-teman. Gitu ya. Karena bentuk-bentuk kata kerja yang akan teman-teman temui dalam bahasa Inggris dimanapun itu pasti berbentuk antara verb satu, verb 2, verb 3, verb SCS, verb ing, to verb satu dan auxiliary verb. Nah, jadi bentuknya kata kerja itu dalam bahasa Inggris bisa berubah-ubah tergantung konteks gitu, teman-teman. Dan tidak semua bentuk ini bisa menjadi predikat gitu ya. Makanya saya menghindari penyebutan subject verb. Pasti teman-teman ada yang pernah belajar di tempat-tempat lain atau dengan tutor yang lain pasti nyebutnya biasanya subject verb secara umum, teman-teman, karena ngikuti buku Longman gitu ya. Nah, kenapa saya kok tidak pakai subject verb, saya pakainya subject predikat? Takutnya kalau saya nyebut subject verb, semua verb yang teman-teman temui dianggap predikat, padahal tidak, teman-teman. Ada beberapa yang tidak bisa jadi predikat dan ada beberapa yang hanya bisa menjadi predikat.
Nah, kata kerja apa aja yang bisa menjadi predikat? Antara lain yang pertama ada verb satu. Verb satu itu misalnya kalau makan, ya eat gitu ya, teman-teman. Jadi kata dasar lah yang tidak mendapatkan imbuhan, yang tidak mendapatkan imbuhan apapun. Nah, kemudian ada verb 2. Verb 2 itu jadi bentuk lampau dari kata kerja. Jadi kalau kita mau menceritakan tentang suatu kejadian makan, tapi terjadinya di masa lampau, itu nanti nggak boleh pakai it, teman-teman. Pakainya ate. Terutama di kalimat positif gitu ya. Jadi ate. Kemudian, nah tadi saya ini ya ada verb 3, tapi dia bukan predikat ya, teman-teman. Diingat-ingat. Ini yang bukan predikat saya tandai aja. Nah, saya tandai seperti ini ya. Nah, verb 3 dari it adalah eaten. Ini nggak bisa jadi predikat tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi supaya dia bisa jadi predikat harus ada auxiliary sebelumnya. Nah, auxiliary itu apa? Habis ini saya jelaskan teman-teman. Kemudian ada bentuk verb SES juga. Nah, verb SES itu hanya bisa menjadi predikat ya. Jadi verb satu ditambahkan S gitu aja teman-teman. Atau IS gitu. Artinya sebenarnya sama, semuanya artinya makan teman-teman. Gitu ya. Kemudian verb ing, nah sama. Verb ing ini nggak bisa jadi predikat, jadi saya tandai ya. Eating. Kemudian to verb satu juga nggak bisa jadi predikat, jadi saya tandai juga. To eat. Dan yang terakhir adalah contoh dari auxiliary verb. Nah, auxiliary sendiri artinya adalah kata kerja bantu, teman-teman. Jadi sebenarnya dia juga kata kerja gitu ya. Cuman setelahnya itu harus ada kata kerja yang dibantu atau harus ada kata kerja lain. Nah, misal contoh satu auxiliary adalah can, artinya dapat gitu ya. Sorry, karena biasanya di tengah saya kecilkan, teman-teman. Can, nah itu diikuti misalkan eat. Atau contoh lain, misalkan sudah makan, itu bahasa Inggrisnya boleh pakai have, boleh pakai has, boleh pakai had gitu ya. Nah, nanti verbnya adalah verb 3, have eaten. Seperti itu. Nah, itu adalah eh, bentuk-bentuk kata kerja. Ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak, teman-teman. Gitu ya. Jadi diingat-ingat yang hanya bisa jadi predikat adalah verb satu, verb 2, verb SES, dan auxiliary verb. Mohon maaf, saya ralat. Bukan diingat-ingat, tapi mau nanti ditulis setelah kelas. Gitu. Karena kalau diingat-ingat pasti lupa, teman-teman, seperti itu. Suatu saat gitu ya. Apalagi kalau ditulis dengan teman-teman, kalau ini pengalaman saya ya, ketika kan tulisan saya itu nggak bagus teman-teman, tapi ketika mood-moodan kadang kalau pas bagus gitu, ketika dibaca tuh enak banget. Jadi lebih lebih nempel itu lebih gampang nempel seperti itu. Nah, itu tadi intermezzo. Nah, sekarang kita bahas apa sih auxiliary, teman-teman. Mohon maaf, kadang kalau di kelas saya ada intermezzo-intermezzo gitu ya. Jadi mohon dimaklumi. Nah, sekali lagi kita akan bahas auxiliary. Auxiliary sendiri pengertiannya adalah kata kerja bantu, yang mana dia adalah kata kerja tapi fungsinya membantu kata kerja lain. Artinya setelah auxiliary itu harus ada kata kerja lain yang dibantu. Dan bentuknya itu pasti ngikut dari jenis auxiliary-nya, teman-teman. Karena auxiliary sendiri ada 4 jenis. Yang pertama adalah auxiliary namanya dummy auxiliary, yaitu do, keluarganya do, teman-teman. Nah, keluarganya do itu apa aja? Yaitu do, kalau nggak gitu does, gitu ya. Nah, atau kalau lampau, kita pakainya did. Nah, untuk do, does, did ini, verb gandengannya atau kata kerja setelahnya itu wajib verb one. Oke? Nah, kemudian auxiliary yang kedua atau kata kerja bantu yang kedua, itu dari keluarganya to be, teman-teman. Keluarga to be lumayan banyak ya. Tapi mungkin yang perlu teman-teman ketahui untuk sementara ini dulu. Is, kemudian am, kemudian are, atau kalau lampau pakainya was atau were. Nah, untuk to be ini verb gandengannya ada dua. Boleh pakai verb ing, caranya kita bilang sedang ya, teman-teman. Misalkan saya sedang makan, I am eating. Rita sedang tidur. Rita is sleeping. Walaupun biasanya jarang ya, teman-teman kita bilang Rita is sleeping, biasanya kita bilangnya Rita is asleep. Nah, kalau asleep itu kata sifat. Makanya nggak bisa diingkan. Yang bisa diingkan itu cuma kata kerja, teman-teman. Nggak bisa kita bilang Rita is a sleeping, itu nggak bisa. Gitu ya. Jadi, tapi secara grammar Rita is sleeping bisa. Kemudian, Wawan sedang bekerja. Wawan is working. Seperti itu. Jadi caranya bilang sedang dalam bahasa Inggris ketika to be ditabrakkan sama verb ing atau ketemu verb ing. Kemudian berikutnya ada to be juga boleh diikuti verb 3. Gitu ya, teman-teman. Nanti jadi pasif atau caranya kita bilang di. Nanti kita bahas di hari ketiga, teman-teman. Gitu ya. Jadi contohnya aja misalkan eh, apa ya?
Rumah saya terjual kemarin atau rumah saya dijual kemarin. Bahasa Inggrisnya, my house was sold yesterday. Gitu ya, pakai was karena dia lampau, sold verb 3 artinya nanti jadi dijual atau terjual seperti itu. Kemudian keluarga auxiliary yang ketiga itu dari keluarganya have, teman-teman. Tapi ini bukan artinya memiliki atau mempunyai ya. Have di sini artinya adalah sudah atau namanya kalau di buku perfect, perfect marker. Perfect bukan artinya sempurna tapi utuh, teman-teman. Maksudnya kejadiannya itu sudah terjadi, makanya dibilang perfect. Jadi have itu punya tiga keluarga. Yang pertama ada has, yang kedua ada have, dan yang ketiga lampaunya yaitu had. Nah, yang mana verb gandengannya adalah verb 3. Oke. Dan yang terakhir adalah keluarganya modal auxiliary. Nah, modal ini keluarganya paling banyak, teman-teman. Kita punya will artinya akan, punya shall itu juga bisa diartikan akan, juga bisa diartikan seharusnya atau harus gitu ya, maaf. Kemudian ada juga must artinya harus, juga bisa diartikan pasti. Kemudian ada might artinya mungkin, ada may artinya bisa mungkin, bisa boleh, teman-teman. Kemudian ada can artinya dapat, bisa, boleh, mungkin, apalagi banyak, teman. Can ini artinya paling banyak, teman-teman. Kemudian yang old misalnya ada would, kemudian ada should, dan ada could. Nah, sebenarnya masih ada lagi, tapi nanti kita bahas di hari ketujuh ya, teman-teman, untuk lebih lengkapnya keluarganya to be sama keluarganya modal. Nah, tapi apapun modalnya, verb gandengannya adalah verb one. Contohnya, saya bisa berenang, I can swim. Saya bisa ngomong bahasa Inggris, I can speak English. Saya bisa berlari cepat, I can run quickly. Misalkan seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah keluarga auxiliary dan kata kerja gandengannya. Sekali lagi jangan dihafal. Nanti setelah kelas saya akan kirimkan rekaman kelasnya untuk teman-teman review dan mohon dicatat apapun yang teman-teman pahami. Gitu ya, kalau ada yang belum paham ya jangan dicatat. Percuma kita belum paham dicatat, nanti ketika lihat pun tetap bingung gitu. Jadi nanti mohon ditanyakan kalau ada yang belum bingung. Maksudnya belum dipahami, maksud saya kok belum bingung gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama tentang kalimat atau sentence ya. Mungkin sebelum ke contoh soalnya, teman-teman ada yang pengen bertanya mungkin? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Silahkan, Mr. Andika, boleh di-unmute, Mister. Kemudian boleh disampaikan soalnya, pertanyaannya. Izin, izin saya Iya, Mister. Nggak bisa apa-apa, silahkan. kedengaran suara saya. Bisa, mungkin tapi agak lebih dekat dengan mic, Mister, karena Ini iya sudah bisa jelas. Gimana, Mister? oke. Ini yang masih saya bingung soal kata kerja sama predikatnya yang kata sifat tadi. Nah, ada beberapa yang saya lihat di sini soal perbedaan secara spesifik, Mister, supaya ketika pas tes nantinya kita nggak terlalu, kan tadi waktunya cuma mepet juga 12 detik ya kalau nggak salah tadi Betul. setiap soal. Kalau Nah kalau itu, di listening 12 detik, ah, tapi kalau di structure tiga nah, puluh detik per soal. ah, nah, ya mungkin nanti dijelaskan lagi, Mister. Sama ini itu aja sih dulu. Nanti Oke, baik. ikut lagi kalau misalkan apa. Oke. Nah, terima Soalnya kasih, saya Mister. dapat jadi Eh, pelan-pelan Gimana? Mohon maaf, video yang Mister ini Andika. yang video yang ini nanti video yang ini Sir nanti dikirim lagi kan Iya, supaya selalu. belajar lagi Betul, gitu. betul. Jadi Oke, setiap kelas terima pasti kasih, rekaman. itu aja. Oke, Mister. Mungkin Mister Virus juga ingin bertanya, Mister? Silakan boleh di-unmute. Mungkin Mister Virus. Sebelumnya nggak Mohon maaf, Miss Virus. Mohon maaf, Miss. Saya apa. kira cowok. Ya, mohon maaf. Gimana, Eh, Miss? Boleh ditanyakan?
I want to ask about ini tuh nanti tuh apakah harus memperhatikan structure kayak simple past, simple present gitu untuk menjawab bagian sentence ini. Sebenarnya kayak untuk bagian modals ini tuh Bingung ya, Miss? membingungkan. Oke. Oke, jadi gini, berarti tentang tenses, Miss ya? Tentang apa, past, present, atau mungkin future. Tapi kalau future jarang banget kalau di TOEFL, teman-teman. Bahkan saya belum pernah nemu sih kayaknya kalau penggunaan will gitu. Nah, jadi saya jawab dulu untuk pertanyaannya Mr. Andika tadi tentang caranya membedakan kelas kata. Nah, kembali lagi yang tadi saya sampaikan di awal, teman-teman. Semakin banyak vocabnya teman-teman, akan semakin mudah teman-teman mengerjakan soal TOEFL. Entah itu di structure, listening, ataupun di reading. Jadi kuncinya adalah apa namanya, vocab atau kosakata. Nah, karena percuma kalau teman-teman nggak, teman-teman misalkan kehilangan apa ya, kehilangan analisa mengenai kata tersebut, kita nggak akan bisa menggunakan strateginya. Jadi strategi atau cara cepat ini teman-teman hanya bisa pakai ketika mengenali vocabnya. Nah, sekarang pertanyaan tadi adalah gimana kita bisa mengenali vocabnya. Nah, jadi nggak enaknya bahasa Inggris itu mungkin sebentar, itu kayaknya nanti belakangan teman-teman. Jadi untuk mengenalinya gini, sebenarnya bisa menggunakan cara analogi. Contohnya tadi, saya menganalogikan kata benda itu semua yang diciptakan Tuhan. Contohnya di sekitar teman-teman itu pasti ada banyak sekali benda, ya kan? Misalnya gunting, misalnya kertas, misalnya batu, misalnya apalagi cermin, misalnya meja, tembok, bahkan kita sendiri itu adalah benda, gitu ya. Nah, jadi itu apapun yang termasuk ke dalam benda itu ya kata benda. Gitu ya teman-teman, atau apa yang bisa dijawab menggunakan apa yang sama siapa yang. Jadi misalkan apa yang kamu makan, roti. Nah, roti itu berarti benda. Apa yang kamu kerjakan, tugas. Nah, berarti tugas itu adalah kata benda, gitu ya. Apa yang kamu beli, sayur, berarti sayur itu adalah kata benda, misalnya seperti itu. Siapa yang kamu telepon, orang tua saya. Nah, berarti orang tua itu adalah kata benda. Semua yang diciptakan Tuhan itu kata benda, gitu ya. Nah, kemudian kata benda itu bisa digantikan menggunakan kata ganti. Makanya disebut dengan kata ganti atau pronoun tadi, teman-teman. Oke? Dan ada banyak sekali sebenarnya pronoun. Cuman yang saya beri buat contoh di sini hanyalah yang sering keluar saja. Gitu ya. Nah, kemudian predikat tadi dibuatnya dari kata kerja. Gimana kita bisa mengenali dengan mudah kalau itu adalah kata kerja? Jadi kata kerja itu apapun yang dikerjakan oleh si benda. Dan semua benda itu pasti mengerjakan suatu pekerjaan, suatu intinya dia itu mengalami sesuatu gitu teman-teman. Misalnya kita diem itu, diam itu juga bahasa Inggris. Maksudnya maksud saya kata kerja, gitu ya teman-teman. Misalnya eh, apa namanya, silence, tulisannya SILENCE, itu bisa jadi kata kerja teman-teman, gitu ya. Kemudian misalnya ada juga, makanya mungkin teman-teman pernah waktu sekolah gurunya marah tuh, mungkin ada yang rame terus gurunya teriak silence please, atau nggak ada please-nya, biasanya kalau udah marah nggak ada please-nya ya, jadi silence. Nah, itu maksudnya tenang gitu, jadi diam seperti itu. Tapi itu kata kerja. Nah, itu cara pertama menggunakan analogi. Nah, tapi menggunakan analogi itu otomatis teman-teman harus tahu artinya, ya kan? Kalau teman-teman misalkan nggak tahu artinya, maka satu-satunya cara, nggak ada cara lain, teman-teman cek artinya di kamus. Misalnya, tadi saya menyampaikan kata silence kan, terus saya sampaikan silence itu bisa menjadi kata kerja. Nah, kenapa saya bilang bisa, kenapa nggak langsung saja silence itu kata kerja? Ini nggak enaknya bahasa Inggris, teman-teman. Bahasa Inggris itu kadang kalau teman-teman ngecek satu kata, itu dia memiliki angka. Nah, angka ini menunjukkan bahwa kata yang teman-teman sedang cari, misalkan silence ini ya, dia memiliki lebih dari satu kelas kata, karena dia memiliki lebih dari satu arti. Contohnya, silence, pengertian pertama, dia termasuk ke dalam kata benda, teman-teman. Artinya keheningan, gitu ya. Nah, tempatnya nanti di dalam kalimat ya sebagai kata benda. Contohnya di sebagai objek. Nothing disturb the silence of the night. Tidak ada satupun yang mengganggu ketenangan atau keheningan malam malam ini, seperti itu. Gitu ya. Jadi the silence, silence-nya di situ kata benda. Oke?
Nah, sedangkan kalau teman-teman geser ke bawah, cari yang ada angkanya 2. Nah, yang angkanya 2, maka kelas katanya itu adalah verb atau kata kerja. Nah, kalau teman-teman misalkan pengen ngecek di bahasa Indonesianya, nggak apa-apa pakai Google Translate, nggak masalah. Pakai teman-teman pakai U-Dictionary nggak apa-apa. Karena sekarang itu belajar enak banget teman-teman. Gitu ya, kamus bisa di-download secara free. Online pun kalau teman-teman nggak mau download, yang penting ada koneksi internet ya, itu bisa. Nanti saya kirimkan linknya teman-teman. Gitu ya, supaya kita juga source-nya sama atau referensinya sama. Nah, untuk kamus ini saya pakai Longman, jadi kayak KBBI-nya Amerika Serikat lah gitu. Kita punya KBBI, kamus bahasa Indonesia. Mereka juga punya Longman ini, jadi kamus bahasa Inggris seperti itu. Nah, silence artinya transitif ternyata. Artinya berarti menenangkan, teman-teman. Karena dia transitif. Transitif itu maksudnya harus ada objek setelahnya. Contohnya, she held up her hand to silence the children. Dia mengangkat satu tangannya untuk menenangkan anak-anak. Maksudnya membuat anak-anak itu diam. Seperti itu. Gitu ya. Contoh lagi, kalau yang nggak ada titiknya ini berarti bukan kalimat ya, teman-teman. Artinya salah satu pasti hilang. Kalau nggak subjeknya pasti predikatnya pasti hilang. Jadi yang nggak ada subjek predikat lah karena bukan kalimat. Nah, jadi kalau mencari contoh yang ada titiknya, teman-teman. Jadi kalimatnya itu sudah lengkap. Contohnya, Barnes has failed to silence his critics. Jadi Barnes itu telah gagal untuk meredakan, maksudnya gitu ya, meredam kritik-kritiknya. Jadi Barnes itu meledak gitu. Jadi kritiknya itu keluar semua seperti itu. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Jadi eh, caranya sebenarnya ada 3. Tadi saya kepikiran ada 3. Cuman yang satu ini kelupaan teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Dengan 2 cara ini bisa. Satu, teman-teman kalau misalkan tahu artinya gunakan analogi. Oke. Yang kedua, teman-teman buka kamus dan itu paling akurat. Buka kamus ya. Terus kalau dapat vocab baru mohon ditulis teman-teman. Oke, karena kalau nggak ditulis pasti lupa. Kemudian yang ketiga itu melihat tempatnya. Tapi ini sama aja. Untuk teknik ketiga ini teman-teman harus selesai dulu program kita. Jadi program nanti selesai pasti teman-teman akan tahu tempatnya kata benda di mana, tempatnya kata kerja di mana, tempatnya preposisi misalnya, tempatnya kata hubung, tempatnya kata sifat. Nah, tanpa tahu artinya, teman-teman tahu itu kalimat apa namanya? Katanya itu terletak di mana, nah berarti teman-teman pasti bisa mengetahui itu apa. Apakah kata kerja, apakah kata benda, ataukah kata sifat dan lain-lain. Gitu, Mister. Jadi yang mungkin saat ini yang saya sampaikan cuma 2 dulu ya. Karena yang satu itu teman-teman harus memahami grammar dulu atau memahami susunan kalimat secara lengkap dulu. Seperti itu. Jadi setelah bab ke-10 nanti teman-teman baru bisa menggunakan cara yang ketiga tadi yang saya sampaikan dengan melihat tempatnya. Maksudnya lihat tempatnya itu gini teman-teman supaya nggak membayang-bayangkan gitu ya. Contohnya kata love. Tadi ini contoh di sesi sore tadi saya pakai kata love. Love itu kan yang kita tahu artinya mencintai, dia kata kerja. Nah, tapi kalau kita cari kata love itu ada angkanya. Artinya dia memiliki lebih dari satu kelas kata, teman-teman. Kelas kata pertama adalah kata kerja atau verb. Oke, nah letaknya biasanya di predikat di dalam kalimat. Contohnya, I love you, Tracy. Nah, I love you, Tracy. Nah, ini saya mungkin sambil kita latihan pendengaran ya, atau biar ada pendekatan sedikit sambil pemanasan pendengaran, teman-teman. I love you, Tracy. Nah, jadi I love you, Tracy. Saya mencintaimu, Tracy. Jadi namanya Tracy ya, teman-teman. Orang sana. Jadi predikatnya adalah love. Itu kata kerja berarti. Sedangkan kalau kita cek ke bawah, nah love itu juga bisa menjadi kata benda. Misalkan kita nggak tahu artinya, tapi kita tahu tempatnya. Misalkan kita cek di contoh ini aja. Tara is madly in love with you. Nah, Tara is madly in love with you. Ini love-nya bukan kata kerja tapi kata benda, teman-teman. Nah, gimana kita bisa tahu itu kata benda bukan kata kerja padahal bentuknya sama, yang I love you sama love yang I'm in love ini. Kita lihat tempatnya. Ternyata tempatnya di setelah kelas kata preposisi, yang mana kita bahas di hari ke-7 nanti. Preposisi ini setelahnya wajib ada kata benda yang nantinya akan dirubah menjadi kata keterangan, teman-teman. Gitu ya. Jadi misalkan ada kata benda gelas. Nah, misalkan di dalam kalimat gelas itu dibilangnya seperti ini. Saya menaruh sebuah koin di dalam gelas.
Nah, kalimat itu kalau kita pecah, saya itu subjek, predikatnya adalah menaruh, objeknya adalah koin, di dalam gelas itu adalah keterangan, tempat. Padahal gelas itu awalnya kata benda, karena sebelumnya ketambahan preposisi itu tadi menjadi keterangan tempat. Nah, jadi dan preposisi itu harus ada kata benda setelahnya. Nah, dari mengetahui aturan preposisi tadi, kita tahu bahwa love di situ itu adalah kata benda, bukan kata kerja. Nah, itu yang cara ketiga tadi, Mister. Gitu ya. Jadi ada tiga cara. Yang pertama dengan menganalogi artinya, kalau kita sudah tahu artinya. Gitu ya. Tapi itu bisa dibilang 50-50 karena seperti yang kita tahu dalam bahasa Inggris kadang ada yang wujudnya sama, tapi kelas katanya beda. Contohnya lagi help. Help itu bisa artinya membantu atau menolong ya. Juga bisa artinya bantuan atau pertolongan. Nah, kalau membantu itu dia berarti kata kerja. Tapi kalau dia bantuan atau pertolongan itu menjadi kata benda. Seperti itu. Jadi bisa dibilang makanya saya bilang 50-50. Jadi nggak akurat. Memang yang paling akurat adalah dengan melihat kamus, kalau nggak gitu dengan melihat susunan. Tapi tenang aja, intinya gini, memang kedengaran sulit, tapi ketika teman-teman sambil jalan, intinya sukai aja prosesnya, nanti nggak akan berat teman-teman. Jadi kayak enak, oh ternyata gini mah. Bahkan mungkin teman-teman bisa kayak saya, jadi kayak ketagihan gitu. Jadi kayak eh, butuh soal lagi gitu, pengen nyari vocab lagi, pengen nyari vocab lagi. Gitu. Seperti itu. Gimana Mr. Andika, apakah meringankan atau malah menjadi kayak berat gitu? Kira-kira gimana Mister? Ya, terima kasih. Kalau dari saya tadi sih ya uh, sudah bilang bahwa cintailah dulu prosesnya. Cuman itu sih Betul. kunci dari Iya, saya. betul, Mister. Biarpun membingungkan ya, jalan dulu prosesnya. Nanti hasilnya nanti kita sendiri akan rasa. Itu aja. Terima Ya, kasih, betul. Sir. Oke, sama-sama. Jadi sama kayak kita baru pertama kenal hobi misalnya bersepeda. Saya yakin pasti teman-teman pertama lihat sepeda, pertama waktu kecil dulu, itu nggak akan ada yang pasti langsung bisa naik, pakainya itu pasti nggak ada. Pasti ada yang jatuh dulu. Sama teman-teman. Pertama teman-teman kenal TOEFL, itu bahkan terdengar sulit. Tapi anggap aja gini, ya bukan saya flexing atau sombong nggak teman. Tapi anggap aja ketika teman-teman ketemu saya di sini, teman-teman dapat cara yang paling gampang lah gitu. Karena saya nggak pakai buku teman-teman, saya pakai eh, itu tadi lah ya, apa ya namanya penelitian lah, penelitian saya sendiri gitu. Jadi peneliti ngerasain sendiri di tes yang dari buku menurut saya nggak perlu disampaikan ya saya hapus karena grammar itu banyak banget teman-teman sebenarnya. Dan di TOEFL itu nggak semua grammar ditanyakan seperti itu. Jadi sekali lagi ya nikmati aja prosesnya. Saya yakin ketika teman-teman nanti ketika benar-benar menikmati pasti akan ketagihan soal ser, buatin soal lagi dan itu udah biasa di periode-periode sebelumnya. Jangan sungkan-sungkan ya teman-teman. Oke, sekarang pertanyaan kedua tadi dari eh Miss Virus ya tadi. Pertanyaannya tadi adalah sebentar. Saya buka PPT dulu karena kalau nggak lihat yang tadi lupa teman-teman. Em, Mohon maaf, gimana Miss? Tadi pertanyaannya saya kok lupa. Eh, saya masih bingung ya itu tentang penempatan bagaimana kita tuh eh, Tenses ya Miss tadi kalau nggak salah ya. Apakah yang simpel pas gitu-gitu. oke? Dapat saya dapat. Oke. Gitu gitu untuk menentukan subjek sama predikatnya gitu. Oke, baik. Jadi buat teman-teman, untuk tenses ini tidak pernah dijadikan soal di structure TOEFL kecuali membedakan lampau sama present. Nah, intinya lampau itu semua kata kerja itu dirubah menjadi intinya kata kerja pertama ya. Karena kadang ada kata kerja itu yang lebih dari satu, teman-teman. Maksud saya adalah auxiliary verb gitu. Jadi kalau misalkan kata kerja tunggal ya pasti pakai verb 2. Kalau ada auxiliary, pilih auxiliary yang lampau. Kalau lampau ya, teman-teman. Tapi kalau present ya pakainya yang present. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi TOEFL itu di TOEFL ITP terutama yang resmi dari ITS ya, yang bukan yang prediksi buatan apa namanya? Buatan kampus-kampus negeri misalnya atau misalkan buatan kursusan-kursusan sendiri. Nah, yang asli dari ITS TOEFL itu apa sih? Tenses itu tidak pernah dipertanyakan. Mungkin yang perlu teman-teman pahami adalah bedanya lampau sama present. Itu pun jarang sekali keluar, teman-teman. Oke, tapi pernah saya temukan di beberapa bagian
structure bagian kedua waktu error analysis. Ketika ada waktu atau tahun, kalau ada tahun itu pasti lampau, teman-teman. Gitu ya. Ngomongin sejarah gitu. Jadi ada tahun, tapi kata kerjanya itu menggunakan verb 1. Tapi itu pun nanti ada petunjuk lain cara menjawabnya. Nah, itu nanti menggunakan materi kita hari kedua tentang parallel structure, tentang penggunaannya fanboys. Nanti tapi ya hari kedua, teman-teman, besok seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman tidak perlu terlalu mempelajari tenses yang jelimet, teman-teman. Ya, tenses itu mungkin buat teman-teman yang baru dengar tenses itu apa. Jadi itu tadi bentuk-bentuk kata kerja yang berubah-ubah ini, teman-teman. Itulah yang disebut dengan tenses. Di Indonesia kita nggak punya, tapi bahasa Inggris ada. Jadi konteks kapan terjadinya kejadian itu, nanti kalau di Inggris kan mengikuti waktu kejadiannya. Gitu ya. Jadi sebenarnya cuma ada dua sih, lampau sama present aja, teman-teman. Present sama lampau saja gitu ya. Nah, cuman future itu sebenarnya penambahan auxiliary modal, lebih tepatnya will itu ya. Yang mana itu nanti termasuk ke dalam present juga. Karena ada juga penambahan modal tapi yang bentuk past juga ada. Seperti itu. Dan modal itu bukan cuma future, ada banyak gitu ya. Nah, tapi kita belajar perbedaan present sama past. Untuk menyatakan fakta, fakta itu sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Nah, itu namanya present, teman-teman. Contohnya gini, tanaman itu berfotosintesis. Itu kan terjadi berulang-ulang. Walaupun tidak terikat waktu, itu terjadi terus-menerus dari dulu sampai hari kiamat. Itu yang disebut dengan present. Nah, kata kerja yang dipakai, kalau misalkan kata bendanya atau subjeknya itu jamak, pakainya verb 1. Gitu ya. Kalau subjeknya tunggal, itu pakainya verb S, IS. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu penting sih, teman-teman. Ini nggak terlalu sering keluar lah gitu. Nggak pernah jadi masalah lah gitu. Tapi nggak apa, saya sampaikan. Nah, atau cara mudahnya gini, teman-teman. Jadi caranya menyatakan fakta dalam bahasa Inggris itu harus teman-teman sediakan kata benda dulu, misalkan noun. Kemudian sediakan kata kerjanya. Misalkan tadi ya, kucing. Kucing itu cat. Kata kerjanya kucing apa? Misalnya adalah mengeong. Mengeong itu bahasa Inggrisnya meow, teman-teman. Boleh dicek di kamus. Mungkin banyak yang penasaran gitu ya. Mana bener meow itu kata bahasa Inggris. Ternyata bener, teman-teman. Saya cek gitu. Jadi cat itu kata bendanya kucing. Nah, meow itu adalah kata kerja dari kucing, yaitu mengeong. Nah, untuk membuat fakta atau kalimat ini dijadikan, dua informasi ini dijadikan kalimat, itu nanti jadinya boleh teman-teman pakai menambahkan S di cat-nya, jadinya cats meow. Artinya semua kucing itu mengeong, atau para kucing itu mengeong. Gitu ya. Atau teman-teman menggunakan perwakilan, jadi satu aja yang disebut. Jadinya a cat meow. Nah, kalau misalkan perwakilan atau subjeknya nggak pakai S, yang ditambahkan S adalah kata kerjanya. Gitu ya. Nah, jadi cara menyatakan fakta itu gampang aja. Kapan penggunaan verb 1, kapan penggunaan verb SIS. Verb 1 dipakai ketika subjeknya ada S-nya, alias jamak. Gitu ya. Walaupun tidak semua kata benda bisa ditambah S, teman-teman. Tapi secara umum, cara menjamakkan kata benda itu kan ditambahkan S. Jadi, cara ngingatnya adalah kalau subjeknya sudah ada S-nya, kata kerjanya jangan. Kalau kata kerjanya sudah ada S-nya, subjeknya jangan. Jadi S itu salah satu aja, subjek atau kata kerja. Itu di present atau menyatakan fakta. Nah, kalau di lampau, semua subjek apapun itu pasti pakainya verb 2. Gitu ya. Jadi lampau itu terjadinya cuman sekali di satu titik di masa lalu. Misalkan eh, kemarin misalnya, saya kemarin bertemu Mr. P. I met Mr. P yesterday. Jadi pakainya met, MET, bukan MII, bukan MEET ya, teman-teman, tapi MET itu verb 2 atau kata kerja lampau dari bertemu. Jadi lampau itu pakainya verb 2. Nah, untuk to be, kalau teman-teman mau pakai to be ya, entah itu yang artinya sedang, artinya setelahnya diikuti verb ing, atau yang berdiri sendiri, present itu pakainya is, atau am, atau are, tergantung subjek. Kalau is itu yang dia, misalkan he is, it is, he is. Kalau I itu untuk am itu pakainya I, jadi I am. Nah, kalau kata bendanya jamak, entah itu you itu bahasa Inggrisnya kalian ya. Jadi orang satu pun mereka itu nyebutnya juga kalian, teman-teman. Walaupun cuma satu gitu. Jadi you are. Oke. Nah, they itu mereka. Mereka itu
pakainya juga are. Kemudian jumlahnya lebih dari satu pakainya are. Dan orang kedua atau you itu juga pakainya are. Gitu ya. Karena kita punya kamu, mereka nggak punya kamu. Mereka kamu itu dianggapnya sama kalian sama. Dianggapnya kalian gitu teman-teman. Atau dijamakkan gitu ya. Nah kalau misalkan lampau kita nggak bisa pakai SMR. Pakainya was atau were. Misalnya saya dulu seorang murid di sekolah ini. I was a student in this school atau at this school. Seperti itu. Gitu ya. Jadi I was a student at this school. Misalkan ditambah tahun in 1945 misalkan. Jadi saya dulu seorang murid di sini di tahun 1945 misalkan seperti itu. Nah, kalau mau pakai auxiliary have has, kalau present itu pakainya have atau has, sebenarnya sama kayak yang di awal tadi ya, teman-teman. Have itu kan nggak ada s-nya. Berarti subjeknya ada s-nya, jamak. Atau pakai I juga bisa, karena I itu spesial. Bisa dianggap gitu, teman. I have gitu ya. Nah, kalau misalkan orang ketiga itu dia tapi jamak, jadi banyak, artinya mereka. Itu pakainya have. Orang kedua, you, itu pakainya have. Nah, tapi kalau orang ketiga tunggal, yaitu dia, teman-teman ya, he, she, atau it pakainya has. Sedangkan kalau lampau pakainya had. Oke, apapun subjeknya pakainya had. Lampau itu paling enak, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau modal eh, presentnya itu umumnya pakai yang nggak old, sedangkan yang lampau pakai yang old. Cara mengingatnya seperti itu. Nah, tapi sekali lagi ketika teman-teman nanti sering-sering latihan itu tidak jadi masalah. Memang yang saya tekankan di kelas adalah banyakin latihan, teman-teman. Karena teori itu bakal semu gitu ya, atau kayak ngambang gitu di tengah-tengah antara paham sama tidak paham. Antara kita itu mikirnya yang benar ini atau bukan gitu di tengah-tengah. Nah, tapi ketika ketika latihan-latihan maksud saya, maaf teman-teman. Latihan itu nanti teman-teman akan bisa memahaminya lebih mendorong. Misalkan, oh ternyata salah pemahaman saya, berarti bukan ke atas tapi ke bawah. Jadi itu salah gitu pemahaman saya, harusnya gini. Nah, tapi kalau benar makin ke atas makin yakin. Jadi makin confident. Oh iya benar, berarti pemahaman saya sebelumnya tentang ini gini seperti itu. Jadi sekali lagi nanti itu akan dipertajam dari latihan. Tapi sekali lagi ya teman-teman, tenses tidak pernah dipermasalahkan di TOEFL ITP, terutama yang resmi dari ITS. Seperti itu. Karena tenses itu kalau teman-teman eh, ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi eh, realistisnya gini, kenapa saya tidak membahas tenses, teman-teman? Tenses itu bentuk dasarnya ada 16. Itu kalau cuman aktif ya. Nah, kalau pasif ada 30, sorry, kalau pasif berarti 32. Nah, 32 itu kalau positif saja. Nanti kalau ditambahkan negatif, bentuk negatif kalimatnya berarti bentuk kalimatnya ada menjadi 64. Ditambah bentuk kalimat tanya yang interrogatif. Itu nanti menjadi tambah 16 lagi berarti 48, teman-teman. Gitu ya. Sorry. Ya, jadi 48. Kemudian belum yang bentuk 5W1H atau kalimat pasif. Sorry, kalimat pasif dulu. Kalimat pasif itu ada berarti kalikan 2, teman-teman. Tadi 48 kali 2, 96. Belum lagi yang 5W1H. Jadi 96 itu kalau kita tambahkan what, berarti ada tambah 96 lagi. Ditambah who, tambah 96 lagi. Jadi bentuk kalimat nanti jadi banyak banget. Gitu ya. Jadi saya menghindari itu. Saya hanya berusaha memberikan ke teman-teman yang perlu teman-teman pahami aja seperti itu. Jadi sekali lagi Miss, untuk tenses tidak perlu dikhawatirkan. Yang perlu teman-teman ketahui ya, atau yang perlu teman-teman pahami di tenses hanya perbedaan lampau sama present saja. Yang mana tadi sudah saya bahas. Kalau present pakainya verb 1 verb SIS, lampau pakainya verb 2. Kalau pakai to be ya di present is MR, kalau di lampau pakainya was were. Nah, kalau pakai auxiliary have ya have has. Kalau lampau pakainya had. Dan kalau pakai modal, lampau itu biasanya pakai old, sedangkan yang present atau fakta itu bukan yang pakai old. Seperti itu. Itu cara gampangnya ya, atau singkatnya gitu teman-teman. Tapi nanti dari latihan-latihan pasti teman-teman akan dapat sendiri. Oke, dapat ya? Oke, kalau gitu berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi. Karena yang bertanya tadi kayaknya cuma 2 ya. Nah, sekarang kita praktek ke contoh soalnya.
Nah, ini yang saya pengen teman-teman rasain benar-benar apakah sesulit yang teman-teman bayangkan. Contoh soal pertama, caranya sama, caranya gini teman-teman. Dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat, ya. Jadi bukan cari subjeknya dulu, tapi cari predikatnya dulu kalau saran saya. Nah, kenapa? Karena subjek itu kadang panjang banget, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan predikat itu sepanjang-panjangnya tidak bisa sepanjang subjek. Oke, jadi cari predikatnya dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman simple. Dilihat di soal, apakah teman-teman menemukan ada predikat? Kalau ada, yang mana? Iya, betul. Ada are known. Atau kalau teman-teman menemukan are gitu aja ya, misalnya, itu sudah fix dia adalah predikat. Keluarganya to be, is, am, are, atau was, were. Teman-teman menemukan itu di soal fix itu adalah predikat. Nah, are di sini itu fungsinya sebagai auxiliary karena setelahnya diikuti kata kerja, teman-teman. Gitu ya. Nah, auxiliary verb. Nah, auxiliary verb itu adalah salah satu kata kerja yang hanya bisa menjadi predikat. Yang tadi saya tulis di list kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat, gitu ya. Nah, berarti di sini kita sudah punya predikat tapi kehilangan subjek. Tugas teman-teman hanyalah mencarikan subjeknya saja. Nah, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? A, B, C, D yang subjek saja. Nah, teman-teman langsung menjawab alfa. Dan betul, jawabannya adalah yang alfa. Gitu ya. Bravo kenapa salah, Sir? Bravo itu ada tambahan that, teman-teman. That di sini itu kelas katanya namanya adalah conjunction atau konjungsi. Bahasa Indonesia yang enak, kata hubung. Nah, di dalam kalimat itu kita tidak membutuhkan kata hubung atau conjunction ketika di dalam kalimatnya nanti subjek atau predikatnya itu cuma satu. Jadi yang bravo ini tidak bisa karena ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Gitu ya. Kalau yang Charlie kenapa salah? Ada double predikat atau pemborosan. Delta kenapa salah? Ada kata tanya. Jadi kalau teman-teman menemukan kata tanya di soal structure TOEFL, misalnya which, misalnya when, misalnya where, itu anggap dia sebagai kata hubung atau conjunction, teman-teman. Gitu ya. Karena di soal structure TOEFL tidak ada yang berainan tanda tanya. Pasti akhirannya itu titik. Seperti itu. Jadi nggak ada kalimat tanya di soal structure TOEFL, teman-teman. Pasti kalimatnya itu kalau nggak kalimat positif, ya kalimat negatif. Itu ya. Jadi kalau menemukan 5W1H atau kata tanya itu adalah kata hubung yang mana dianggap sebagai kata hubung itu conjunction. Tidak dibutuhkan ketika subjek dan predikat di kalimat nanti cuma satu. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, strikes are known to impale their prey on thorns. Burung condet itu dikenal akan menancapkan buruan mereka atau mangsa mereka ke duri-duri pohon. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu di soal adakah kata kerja sebagai predikat. Nah, jadi saya minta teman-teman, tolong dicari di soal adakah predikat, teman-teman. Kalau misal ada, yang mana? Tidak ada ya, betul. Nah, karena kalimat itu selalu butuh predikat, maka kita harus mencarikan predikat di titik-titik. Nah, tapi jangan buru-buru cari predikat ya, karena kalimat juga harus ada subjek, teman-teman. Yang mana letaknya adalah di sebelum predikat. Nah, jadi di sebelumnya titik-titik, apakah sudah ada subjek? Kalau ada, yang mana? Eh, bukan cuma magnetotekniknya aja ya, tapi lebih tepatnya sampai bakteria, teman-teman. Karena kata benda intinya itu malah justru di bakterianya. Kalau magnetoteknik itu adalah kata sifat. Oke, artinya yang bersifat magnetis. Seperti itu. Oke, jadi kata benda intinya itu adalah bakteri. Nah, memang kata benda di subjek itu biasanya ditambah-tambahi oleh kata sifat seperti ini. Makanya tadi saya bilang subjek itu kadang bisa panjang banget, teman-teman. Karena kata sifatnya itu biasanya lebih dari satu, panjang banget. Seperti itu. Makanya paling gampang dicari predikat dulu. Nanti kalau sudah ada nggak predikatnya, dicari sebelumnya ada subjek apa enggak, seperti itu. Itu ya. Nah, berarti di sini kita sudah punya subjek, tapi belum punya predikat. Tugas teman-teman hanya carikan predikatnya saja. Nah, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang Charlie. Alpha, kenapa salah? Karena ada subjek lagi. Nanti subjeknya double. Ada kata benda, ada kata ganti. Pemborosan. Nah, disebut pemborosan itu karena kalau diartikan itu nggak enak, teman-teman. Gitu ya. Jadi bakteri magnetotaktik mereka pertama kali dideskripsikan jadi nggak enak. Lebih enak bakteri magnetotaktik pertama kali dideskripsikan di tahun kan gitu.
Gitu ya. Jadi tidak perlu kata ganti lagi kalau sudah ada kata benda. Jadi kalimatnya pemborosan, tidak efektif gitu teman-teman. Kepanjangan lah bisa dibilang seperti itu. Kalau yang Bravo sama sekali nggak ada kata kerja ya kan. Padahal kita butuhnya predikat dibuatnya dari kata kerja. Delta juga sama, kita butuhnya kata kerja sebagai predikat. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Yang Charlie itu berupa auxiliary sama verb-nya ya, teman-teman. Dan memang sering auxiliary verb itu di tengah-tengahnya disempilin keterangan itu nggak masalah. Misalnya not, misalnya always, misalnya never. Tapi teman-teman hapus juga nggak apa-apa karena keterangan itu di kalimat adalah kelas kata yang paling tidak diperlukan. Jadi setiap menemukan keterangan, hapus aja nggak masalah. Gitu ya. Karena yang penting itu adalah subjek sama predikat ini. Nah, sekarang kita ke contoh terakhir, teman-teman. Nah, kalau ini coba saya yang bahas ya. Jadi cari dulu predikat, kalau ditarik dari depan ke belakang, tidak ada sama sekali kata kerja yang bisa jadi predikat. Artinya di sini kita butuh predikat, teman-teman. Nah, kalau titik-titiknya di paling depan, kita butuh predikat. Ini enaknya kalau mencari predikat dulu. Nah, otomatis kita juga kehilangan subjek. Jadi langsung satu kali pencarian, dua ketemu yang hilang. Oke, predikat hilang, otomatis subjek hilang sebelumnya predikat. Ya kan? Nah, berarti tugas teman-teman mencarikan A, B, C, D yang mana yang subjek dan predikat. Betul sekali, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Gitu ya. Predikatnya adalah reduce, itu verb one. Subjeknya adalah coconut with briquettes, dia jamak, ada S-nya. Nah, makanya kita tahu pakai verb satu. Yang tadi saya sampaikan ya, untuk menyatakan fakta salah satu ditambah S. Kalau nggak subjeknya ya predikatnya. Seperti itu. Walaupun tidak semua kata benda bisa ditambahkan S, teman-teman. Contohnya child, anak kecil. Itu untuk bilang anak-anak, itu kita bilangnya bukan childs, tapi children. Ada juga yang tetap. Misalnya ikan. Ikan itu fish, tunggal. Fish itu seekor ikan. Tapi kalau jamak pun kita juga bisa bilang banyak ikan itu many fish. Walaupun many fishes tidak salah. Gitu ya. Jadi boleh fishes, boleh fish. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, briket limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh bumi. Seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman untuk mempraktekkan yang teman-teman sudah pelajari melalui latihan soal. Jangan takut salah ya, teman-teman. Dicoba dulu. Di sini ada satu soal. Waktunya di pojok kanan atas, 30 detik gitu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Oke, semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa yang saya sampaikan tadi, dicari kata kerja dulu sebagai predikat. Di situ belum ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Nah, subjeknya sudah ada yaitu Hubble Space Telescope. Nah, otomatis kita hanya diminta mencarikan predikat saja maksud saya, mohon maaf. Nah, berarti benar ya, jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Oke, karena kalau yang alpha to verb 1 tidak bisa menjadi predikat. Gitu ya. Kalau yang Charlie ada conjunction, ada subjek lagi. Nah, kita hanya butuh predikat saja. Oke, nanti kalau kita masukkan conjunction subjek lagi ya kita harusnya ada satu predikat lagi, tapi kan nggak ada di situ. Jadi nggak bisa teman-teman yang Charlie. Kalau yang delta sama, kita hanya butuh predikat saja, tidak perlu conjunction. Jadi jawabannya yang bravo tadi. The Hubble Space Telescope was launched in 1990. Jadi teleskop luar angkasa Hubble diluncurkan di tahun 1990. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang silakan.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Oke, sepertinya semuanya menjawab delta ya. Kita cek bareng. Cari predikatnya dulu, di situ belum ada juga. Cari predikatnya. Subjeknya sudah ada yaitu the helicopter. Nah, berarti di sini kita hanya memerlukan predikat saja. Jadi jawabannya adalah yang delta. Betul, teman-teman. Alpha nggak bisa karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa menjadi predikat. Kalau yang Bravo ada predikat tapi subjeknya nanti double gitu ya. Kalau yang Charlie ada conjunction, kita hanya butuh predikat saja. Oke, jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca the helicopter was invented by Igor Sikorsky in 1939. Jadi helikopter itu ditemukan oleh Igor Sikorsky di tahun 1939. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha dan juga Bravo. Mari kita cek bareng. Cari kata kerja sebagai predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat, berarti di depan kita butuh predikat. Nah, karena titik-titiknya di paling depan, sebelumnya predikat juga butuh subjek, artinya kita juga membutuhkan subjek, teman-teman. Nah, jadi cari yang subjek, kemudian predikat. Kalau yang alpha, to verb 1 itu tidak bisa jadi subjek, juga tidak bisa jadi predikat. Jadi yang alpha nggak bisa ya. Kalau yang Bravo ada subjek squirrels, predikatnya adalah bury. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie, buried ini verb ketiga ya teman-teman, karena ada by-nya. Atau nanti di hari ketiga kita akan belajar kalau misalkan buried ini kenapa? Kok dia ini uh, verb 3, bukan verb 2. Gitu ya. Dan verb 3 itu nggak bisa jadi predikat teman-teman. Oke, nggak ada subjek juga, artinya Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat, tapi ada kata hubung atau conjunction. Padahal subjek predikat cuma satu. Nggak bisa ya. Berarti benar jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, squirrels bury nuts as a food cache for winter survival. Jadi kalau diartikan, para tupai mengubur kacang-kacangan sebagai cadangan makanan untuk pertahanan hidup di musim dingin. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Maaf, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Alright, thumbs up, guys. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta gitu ya. Semuanya menjawab delta. Oke, mari kita cek bareng. Cari predikatnya dulu. Di situ ada were, subjeknya yang belum ada. Nah, berarti benar jawaban teman-teman ya, yang delta. Kalau yang alpha salah karena predikatnya nanti double, yang bravo salah karena ada conjunction sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie sama ada conjunction sedangkan subjek predikat cuma satu. Ya sudah berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca the earliest toothbrushes, maaf, were twigs known as chopsticks. Jadi eh, sikat gigi pertama kali itu adalah ranting-ranting yang dikenal, ini verb 3 teman-teman, sebagai stick itu berarti bahasa Inggris itu kayak tongkat kecil kunyah gitu teman-teman. Tongkat kecil kunyah. Cunya di situ kata benda ya, artinya tongkat kecil untuk mengunyah, untuk dikunyah seperti itu. Oke, jadi sikat giginya dulu pakai seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga delta, dan juga Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Cari kata kerja dulu yang bisa menjadi predikat. Ya, kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat dan kalau titik-titiknya di paling depan, kita kehilangan predikat, otomatis kita juga kehilangan subjek. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang alfa, teman-teman. Bravo, kenapa salah? Karena tidak ada predikatnya. Oke, nggak ada subjek juga. Kalau yang Charlie ada subjek tapi tidak ada predikat, teman-teman. Karena verb ing yang sebelumnya nggak ada auxiliary-nya ya, tidak bisa jadi predikat. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction-nya. Jadi nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha, guys. Nanti kalau dibaca, seals provide rich fatty milk to pups to ensure rapid growth. Jadi anjing laut itu menyediakan atau memberikan susu berlemak yang kaya nutrisi maksudnya gitu ya kepada pupsnya atau anak-anaknya untuk memastikan pertumbuhan yang cepat seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Muli, Mr. P, kenapa kok verb ing itu tidak bisa menjadi predikat? Gitu ya. Nah, jadi ya dijawab oleh Miss Syarifah karena dia bentuknya verb ing. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok verb ing itu tidak bisa menjadi predikat? Alasannya apa? Jadi kalau di buku secara grammar memang seperti itu. Tapi ada alasannya memang teman-teman. Atau gini, teman-teman bedakan dua ini ya, dua yang saya tulis di layar. Misalkan the man selling ice cream. The man selling ice cream there misalkan. Ice cream there. Itu yang pertama, ya. Maaf teman-teman. Sebentar, niat saya biar panjang gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah the man is selling ice cream there. Atau nggak usah pakai is, yang sell saja, yang biasa aja. Sells ice cream there. Nah, ini kalau diartikan begini, Miss. Yang atas itu kalau diartikan seperti ini. Pria yang menjual es krim di sana itu, nah saya tanya ke Miss Muli nih, misalkan Miss, kalau saya menyampaikan ini ke Miss Muli, pria yang sedang menjual es krim di sana itu, sudah selesai belum informasinya Miss? Belum kan? Nah, jadi kalau belum selesai maka tidak bisa disebut kalimat. Kita menyebut kalimat itu ketika informasinya sudah lengkap, teman-teman. Informasinya yang bisa ditangkap secara apa ya, akal sehat lah dengan orang yang kita ajak omong. Itu sedangkan verb ing yang berdiri sendiri terletak di setelah kata benda. Contohnya itu kan the sales providing gitu kan. Nah, sama kayak the man selling. Jadi kalau diartikan nanti pria yang menjual es krim di sana itu. Nah, tiba-tiba saya diem. Pasti teman-teman nungguin. Kalau nggak gitu, pasti teman-teman bertanya, ada apa Sir dengan pria yang sedang menjual es krim di sana itu? Nah, itu adalah alasan kenapa verb ing tidak bisa menjadi predikat. Gitu ya, karena dia bukan membawa ada apa dengan si pria ini. Gitu ya. Jadi bukan inti dari kata kerjanya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua, the man sells ice cream there. Pria itu menjual es krim di sana. Titik. Gimana Miss Meli? Apakah dari contoh ini bisa menjawab kenapa verb ing tidak bisa menjadi predikat, Miss? Oke, clear ya berarti. Berarti untuk case kriminal, kriminal, subjek dan predikat. eh, oh, maksudnya mencari, maaf. Ini kayaknya autocorrect ini. Pakai kriminal, cope-nya itu juga, cope itu kudeta artinya, teman-teman. Saya juga bingung. Maksudnya adalah cukup gitu ya, Miss. Jadi cukup verb satu saja. Nah,
Jawabannya adalah, mungkin saya pengen lempar ke teman-teman dulu. Teman-teman masih ingat kata kerja apa aja yang tadi saya sampaikan yang bisa menjadi predikat di dalam kalimat? Boleh teman-teman buka catatan, mungkin teman-teman ada yang mencatat tadi. Tapi kalau teman-teman ada yang ingat, boleh ditulis. Apa aja teman-teman? Nah, ini juga bisa menjawab sekaligus pertanyaannya Miss Arifah. Apakah mungkin kita gunakan is sebelum kata selling? Nah, ini sekaligus menjawab. Teman-teman masih ingat kata kerja apa aja yang bisa menjadi predikat atau yang hanya bisa menjadi predikat? Nah, ini dijawab oleh Miss Anissa, yaitu yang pertama ada verb 1, betul. Kemudian verb 2, betul juga. Oke, bukan verb tapi verb S nih. Jadi verb SIS, betul. Jadi verb SIS. Dan yang terakhir ini adalah pertanyaan dari Miss Syarifah, yaitu bentuknya auxiliary verb. Nah, jadi pertanyaannya, apakah boleh sebelumnya selling itu kita tambahkan is supaya bisa jadi predikat? Jawabannya boleh. Nanti sellingnya itu akan berubah arti karena ada auxiliary is-nya. Nah, is selling itu artinya nanti sedang menjual. Jadi, the man is selling ice cream there. Titik. Artinya pria itu sedang menjual es krim di sana. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau bentuknya, jadi pertanyaannya Miss Muli tadi, apakah cukup verb 1 saja? Jawabannya tidak. Ada 4 kemungkinan. Verb 1, verb 2, verb SIS, auxiliary verb. Gitu ya. Kemudian pertanyaannya Miss Sarifah, apakah bisa kalau ditambahkan is sebelumnya verb ing atau sellingnya itu supaya bisa jadi predikat? Ya, it's possible, Miss. You're correct. Gitu. Jadi boleh supaya bisa jadi kalimat utuh, tambahkan auxiliary sebelumnya selling supaya jadi predikat. Karena kalau verb ing tanpa predikat, tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Seperti itu. Nah, ini alasan kenapa saya mau tadi teman-teman setelah kelas nanti atau besok juga nggak apa-apa. Pokoknya kalau teman-teman ada waktu luang, mohon di review kembali videonya ya. Kemudian dicatat apapun informasi yang teman-teman dapatkan. Boleh di pause terus sambil nyatet gitu ya. Di pause lagi, di sambil nyatet lagi gitu. Karena kalau nggak dicatat, trust me guys, itu akan sulit nanti ketambahan teori lagi ke depan, ketambahan lagi teori ke depan. Tapi kalau teman-teman nanti dicatat, itu akan runtut. Nanti teman-teman akan menemukan sambungannya. Seperti itu. Oke, jadi saya mohon sekali untuk dicatat. Oke, aman ya berarti teman-teman menjawab ya. Kita lanjut lagi kalau gitu ke nomor berikutnya. Silakan jangan takut benar, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Oke, sepertinya semua menjawab alfa. Kita cek bareng. Cari predikat dulu, hati-hati dengan hooks di situ ya. Hooksnya di sini adalah kata benda, teman-teman. Karena kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semuanya kata kerja yang butuh objek, yaitu create. Otomatis hooksnya itu kata benda, artinya pancingan atau kail gitu ya. Kait maksud saya. Nah, berarti belum ada kata kerja sebagai predikat, artinya di sini kita diminta mencarikan predikat. Subjeknya adalah New Caledonian Crows. Crows, teman-teman. Gitu ya. Gagak. Oke, kata benda intinya di crows-nya ini. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Betul sekali jawabannya adalah yang alfa. Bravo salah karena ada penambahan subjek, nanti jadi double subjek atau pemborosan gitu ya. Kalau yang cari penambahan conjunction atau kata hubung, kita tidak butuh conjunction kalau subjek dan predikat di kalimatnya nanti itu cuma satu. Kalau yang delta, nah ada preposisi diikuti kata benda ini gerund ya teman-teman. Gerund itu apa? Gerund itu adalah verb ing. Nah salah satu bentuk verb ing itu juga selain yang artinya yang tadi ya, artinya adalah biasa gitu ya. Tapi dia adalah kata benda. Jadi kata benda itu kalau mau kata kerja itu kalau mau dijadikan kata benda, itu nanti harus diingkan. Maksudnya dijadikan kata benda itu gimana, Sar? Nah, kata benda kan tadi tempatnya di subjek kalau di dalam kalimat, teman-teman. Nah, maka kalau kata kerja yang harusnya dipredikat, kita pindah tempatnya jadi subjek, itu harus dijadikan ing. Contohnya gini, eh,
berolahraga dapat membuat kita sehat. Nah, itu kalau di Inggris kan ya exercising gitu ya is good for our health. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi exercising. Contohnya lagi memancing adalah hobiku misalnya. Fishing is my hobby. Oke, eh, berlari adalah hobiku. Running is my hobby seperti itu. Jadi dijadikan verb ing. Kalau ada kata benda dipaksa menjadi, kata kerja dipaksa menjadi kata benda. Namanya gerund teman-teman. Nah salah satunya setelah preposisi kan harus ada kata benda. Nah tapi di situ diisi kata kerja. Kata kerjanya harus dirubah jadi gerund atau verb ing. Gitu ya. Nah tapi kita nggak butuh keterangan. Kita butuhnya predikat. Jadi delta ini nggak bisa. Karena keterangan tidak bisa jadi predikat. Nah, nanti kalau dibaca New Caledonian crows create hooks from twigs to retrieve food. Jadi gagak-gagak dari New Caledonia menciptakan atau membuat kait dari ranting-ranting untuk mendapatkan makanan mereka atau mengeluarkan makanan mereka seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta ya. Berarti kita cek dulu predikatnya. Nggak ada predikat sama sekali di situ, teman-teman. Subjeknya adalah the change. Nah, berarti kita hanya membutuhkan predikat saja. Gitu ya. Yang alpha nggak bisa. Verb ing itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa auxiliary jadi predikat. Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo hati-hati ya. Dalam bahasa Inggris itu memang kadang satu kata memiliki banyak arti dan banyak kelas kata. Contohnya start. Start di sini ini kata benda, teman-teman. Kenapa kok bisa tahu? Karena sebelumnya ada the-nya. The itu pasti setelahnya harus ada kata benda sebelum dia nabrak preposisi atau bagian kalimat yang lain lah. Gitu ya. Jadi nggak boleh the in itu nggak boleh. Pasti harus ada kata benda dulu. Nah artinya start ini bukan kata kerja tapi kata benda. Jadi bukan ya karena kata benda nggak bisa jadi predikat teman-teman. Nah kalau yang Charlie ada predikat tapi ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Nggak bisa ya. Nah jawabannya adalah yang delta teman-teman. Nanti kalau dibaca the change from analog to digital music formats started in the 1980s maksud saya. Jadi perubahan dari format musik analog menuju digital berawal di tahun 1980-an. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bareng. Cari kata kerja sebagai predikat. Di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat, berarti di sini kita butuh predikat dan titik-titiknya di paling depan, artinya kita butuh subjek sebelumnya ya. Nah, berarti cari yang subjek dulu baru predikat, teman-teman. Dan betul saja jawabannya adalah yang alpha, ya. Nanti kalau dibaca, leaf cutter ants cultivate fungus gardens similarly to agriculture practiced by humans. Jadi, semut pemotong daun itu membudidayakan jamur, kebun-kebun jamur gitu ya. Sangat sama, sangat mirip dengan pertanian yang dipraktekkan
atau yang apa namanya teman-teman? Yang dilakukan oleh manusia. Seperti itu. Bravo salah karena ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Charlie sama, subjek predikat cuma satu, tidak butuh conjunction ya. Delta tidak ada subjek, tidak ada predikat. Nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha. Oke, lanjut lagi ke nomor 9, 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Sepertinya semua menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Cari kata kerja sebagai predikat dulu. Di situ belum ada ya. Subjeknya adalah the oldest known wine production. Kata benda intinya adalah di productionnya. Nah, berarti di sini kita membutuhkan predikat saja. Yang alpha, nah tiba-tiba ada and, fanboys ya, conjunction teman-teman. Ya nggak bisa, kita nggak butuh conjunction. Dan tidak ada predikat juga. Kita butuhnya predikat di situ. Kalau yang bravo, nah itu verb SES. Kemungkinan bravo bisa ya, kita tahan dulu. Yang tadi tuh verb 1 tidak bisa jadi predikat. Yang delta ada predikat tapi subjeknya nanti double teman-teman. Gitu ya. Nah berarti jawabannya adalah yang bravo tadi. Nanti kalau diartikan eh, produksi wine atau anggur merah tertua yang pernah dikenal itu sudah ada sejak sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi di Georgia. Seperti itu. Lanjut terakhir nomor 10. Teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo guys. Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng dan saya lihat ada jawaban alpha. Mari kita cek bareng. Cari predikatnya dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Maaf teman-teman. Nah, nggak ada sama sekali predikat ya. Kita butuh predikat di sini karena titik-titiknya di paling depan ya berarti kita juga butuh subjek. Nah, ini gampang aja di pilihan ganda itu yang bisa jadi predikat cuma dua. Jadi yang bravo salah, delta juga nggak bisa, nggak ada predikat sama sekali di situ ya, teman-teman. Nah, jadi kalau yang Charlie itu juga udah pasti salah karena which itu kata hubung atau conjunction, sedangkan predikatnya cuma satu nanti. Nggak butuh conjunction. Berarti satu-satunya jawaban adalah yang alpha. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, there are about 2,000 species of beetle, including ladybugs, stag beetles, and weevils. Jadi, ada sekitar 2.000 spesies dari kumbang yang mencakup kumbang apa ya, ladybugs itu kalau di tempat saya kita nyebutnya kepik, teman-teman. Jadi, kumbang kecil gitu ya. Kemudian stag beetles itu kumbang tanduk dan juga weevils. Weevils itu kumbang yang mulutnya itu agak panjang. Dia itu biasanya bikin tanaman-tanaman itu mati, teman-teman. Karena dia seringkali membawa penyakit buat tanaman gitu ya. Nah, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi dia sejenis kumbang lah gitu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama tentang subjek dan predikat. Sebelum kita akhiri nih, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya aman ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan di luar kelas, feel free atau jangan sungkan-sungkan untuk japri aja kalau ada pertanyaan apapun. Gitu ya, nanti saya akan bantu sebisa saya gitu teman-teman. Dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semuanya. Jangan lupa nanti ada link absensi yang mohon untuk diisi dan hanya bisa diisi hari pertama aja ya. Maksudnya hanya bisa diisi sekali aja. Untuk mulai besok
sampai seterusnya nanti yang ngecek adalah saya sendiri melalui partisipasi Zoom seperti ini atau aplikasi Zoom seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan it's great to meet you guys. Senang berkenalan dengan teman-teman semua. Semoga betah belajar dengan saya. Oke, thank you so much. I'll see you again next time. Adalah saya sebentar. Sepertinya ada pertanyaan dari Mr. Andika. Oh, saya lupa meng-unmute ya, teman-teman. Silakan, Mr. Andika mungkin mau bertanya dulu. Silakan, Mr. Izin, Sir, cuman bertanya terkait teknis saja, Sir. Kalau misalkan malamnya, kan saya juga kerja, Sir. Kalau Iya. misalkan malamnya saya nggak bisa malamnya, masuk sorenya kan bisa, Sir, atau gimana? Boleh, iya boleh. Jadi teman-teman dalam satu hari itu boleh memilih salah satu dan tidak harus misalkan biasanya sore harus sore terus enggak. Teman-teman boleh di sore, boleh di malam atau kebalikannya atau bahkan boleh dua-duanya. Gitu ya. Dan saya sarankan kalau bisa hadir dua-duanya, hadir dua-duanya, teman-teman. Karena gini, kadang yang ditanyakan di sesi sore itu tidak ditanyakan di sesi malam atau kebalikannya. Jadi, atau teman-teman juga bisa mengikuti lewat rekaman sih. Misalkan kalau datang di sesi sore tapi mengikuti rekaman sesi malam, tapi pasti bingung nanti. Jadi tetap ngikuti sesi sore dulu rekamannya ya, tapi nanti sambil setelah ngambil catatan, ikuti sesi malam supaya dapat catatan yang sesi malam juga. Kalau ada yang ketinggalan gitu teman-teman. Gitu ya Mister. Jadi nggak apa-apa salah satu aja karena nanti akan terhitungnya sama. Teman-teman hadir di sesi sore aja, sesi malam aja, atau dua-duanya, terhitungnya hari tersebut atau bab tersebut itu sudah tuntas kehadirannya. Seperti itu. Mister, apakah kami bisa dapat latihan soal yang lain dari Mister? Sangat bisa, Miss. Nanti akan saya kirimkan linknya ya, teman-teman. Jadi, supaya teman-teman bisa mengakses latihan-latihan tersebut. Seperti itu. Izin, Sir, maaf Ya. tambahan lagi mungkin pertanyaan dari tadi yang kolom chat. Kan latihan soal tuh, Sir. Jadi sebelum mulai, apakah bisa review soal lagi, Sir, untuk misalkan berapa salah, berapa benar, agar kita dipermudahkan lagi, Sir, untuk tambah wawasan. Misalkan yang Maksudnya tadi, gimana? misalkan hari ini kan misalkan ada dikasih soal kayak pekerjaan untuk rumah kita, PR lah istilahnya untuk anak sekolah. Nah, sebelum kita mulai review kemarin yang soal, itu 15 menit atau 20 menit untuk siapa yang maksudnya benar salahnya, seperti Maksudnya sama kayak ini. pembahasan, Kang. Maksudnya pembahasan. Ya. Sudah saya buatkan. Tapi tidak semua Oke, juga oke. ya, teman. Karena memang Siap. masih berproses juga. Tapi ada yang sudah saya buatkan, gitu. Jadi ada soal latihan yang sudah saya buatkan pembahasannya juga. Ada juga yang tidak, yang cuman kunci jawabannya aja. Jadi teman-teman tetap bisa dapat tahu jawaban apa, salahnya berapa, benarnya berapa. Tapi ada yang nggak ada pembahasannya, tapi ada juga yang ada pembahasannya. Seperti itu. Gitu Oke, ya. thank you, Sir. Oke, kemudian soal sore dan malam beda-beda, jadi memperkaya soalnya. Jadi, nah betul, kalau teman-teman bisa hadir di keduanya, itu bisa malah dapat soal yang lebih banyak. Karena sesi sore sama sesi malam latihannya beda, teman-teman. Jadi saya memang sengaja supaya kalau teman-teman yang hadir di keduanya, itu bisa selain memperkuat materi tadi sore misalnya, itu juga bisa dapat latihan yang lebih gitu. Tapi teman-teman juga tetap bisa kok dari rekaman juga tetap bisa, gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi have a great night. Maksudnya it's great to meet you guys. Senang berkenalan dengan teman-teman semua. Semoga betah nanti belajar dengan saya selama 1 bulan ya, teman-teman. Intinya semangat terus karena semakin ke belakang materi kita akan semakin menantang seperti itu. Sekali lagi terima kasih teman-teman and see you next time. Oke.